Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita mulai acaranya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah bergabung Waalaikumsalam pada warahmatullahi acara wabarakatuh. workshop pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi dengan narasumber yaitu Bapak Insinyur Anak Agung Made Setiawan, Putra Master Sastrawan. of Art, ya Head Doctor of Education. Terima kasih Pak Agung sudah hadir. Kemudian, baiklah, izinkan saya sebagai moderator di sini, Desti, untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Baiklah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama secara online ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi sebelum itu, izinkan saya juga untuk menyapa di sini sudah bergabung Dr. Iskandar Itan ya. Beliau merupakan Rektor Universitas Internasional Batam. Kemudian juga sini sudah bergabung Bapak Ibu dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Terima kasih sudah hadir. Baiklah, untuk menambah khidmat acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyajikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah air pada bersama berkuda pada bangsa Baiklah, kemudian acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Rektor Universitas Internasional Batam kepada Bapak Dr. Iskandar Itan. Waktu dan ruang Zoom kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Anak Agung Made Sastrawan Putra dari Universitas Terbuka, selaku narasumber pada kegiatan hari ini. Bapak Ibu, pimpinan perguruan tinggi, rektor, wakil rektor, dekan, pengelola prodi dari berbagai universitas yang hadir. Kemudian juga kepada Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, pengelola prodi, seluruh dosen, dan sivitas akademika Universitas Internasional Batam, Bapak Ibu, para prodi mitra hibah pembelajaran jarak jauh, yaitu Universitas Riau Kepulauan, kemudian Bapak Ibu narasumber, serta seluruh peserta workshop yang kami hormati dan kami cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa segala puji syukur yang telah memberikan hikmat dan juga kesehatan yang baik sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini untuk mengikuti workshop pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi. Bapak Ibu, kita sama-sama mengetahui
bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi. Dari yang sebelumnya banyak dilaksanakan dengan tatap muka yang di kelas, menjadi pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi alternatif bagi mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran virus COVID-19. PJJ tentu saja mendorong perguruan tinggi untuk cepat beradaptasi dalam penggunaan media dan teknologi digital. Adaptasi perguruan tinggi dalam pembelajaran secara online atau daring itu adalah melalui pengembangan modul digital serta e-learning agar dapat diakses mahasiswa dimanapun dan kapanpun bisa dilakukan. Selain itu, PJJ juga mendukung akses pembelajaran yang tidak hanya bagi mahasiswa dari perguruan tinggi yang sama, tetapi juga bisa dari perguruan tinggi yang berbeda dengan menjalin kerjasama pertukaran mahasiswa atau transfer kredit. Kegiatan pertukaran mahasiswa yang tentu saja masuk dalam program MBKM selaras dengan kegiatan PJJ di mana mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran pada perguruan tinggi berbeda secara jarak jauh. Tentu saja pemanfaatan media teknologi dalam PJJ memudahkan mahasiswa untuk mengikuti program transfer kredit secara online dan tidak harus datang pada perguruan tinggi pelaksana transfer kredit, terutama pada situasi pandemi COVID-19 ini. Namun, tentu saja implementasi PJJ masih perlu ditingkatkan seperti sistem pengelolaan PJJ yang pada perguruan tinggi masing-masing yang berbeda-beda dan juga kebijakan PJJ di tingkat universitas. Untuk itulah diperlukan adanya sharing best practice dari universitas yang telah melaksanakan PJJ dengan baik. Salah satunya adalah Universitas Terbuka atau UT merupakan perguruan tinggi yang sudah melaksanakan PJJ lebih dahulu dan diakui unggul dalam banyak hal. Oleh karena itu, kegiatan workshop pengelolaan pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi diperlukan untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam sistem pembelajaran jarak jauh pada perguruan tinggi seperti pengelolaan dan kebijakan PJJ. Dengan adanya workshop ini, diharapkan dapat menghasilkan pedoman atau panduan PJJ tingkat universitas ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan terkait dengan PJJ. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ana Agung Made Sastrawan Putra yang telah bersedia menjadi narasumber pada kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada Ditjen Dikti, di mana telah memberikan dana bantuan atau hibah pendidikan jarak jauh kepada Prodi Arsitektur Universitas Internasional Batam. Saya pikir itu saja sambutan kami dan selamat mengikuti workshop ini. Semoga kita semua dapat memetik manfaat, terutama yang berkaitan dengan PJJ pada perguruan tinggi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Iskandar Itan yang telah memberikan sambutan pada acara siang hari ini. Terima kasih, Pak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, acara hari ini ya merupakan salah satu rangkaian acara yang dilaksanakan oleh UIB, di mana UIB mendapatkan salah satu hibah yaitu hibah PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi oleh karena itu juga kami meminta salah satu narasumber yaitu dari Universitas Terbuka, merupakan universitas yang lebih unggul dalam pelaksanaan PJJ lebih dahulu. Oleh karena itu, acara selanjutnya yaitu sharing best practice pengelolaan pendidikan jarak jauh pada Universitas Terbuka kepada narasumber kita yaitu Bapak Agung Sasyawan. Dipersilahkan, Pak. Jadi, Terima kasih ya, Mbak Desti. izinkan saya Ya. dulu ya Pak untuk membacakan sedikit CV singkat Bapak ya, Oh ya, yaitu boleh. Silakan. Bapak Agung sendiri merupakan lulusan S1 dari Sarjana Fakultas Perikanan IPB, kemudian beliau melanjutkan Master of Art in Education University of Victoria, selanjutnya Doctor of Education Florida State University. Kemudian dari 2016 sampai 2020, beliau Kepala Pusat Bantuan Belajar Universitas Terbuka. Jadi dari pengalaman, kemudian dari lewat pekerjaan, sangat berpengalaman dalam
mengelola PJJ ya Pak di Universitas Terbuka. Kepada ruang waktu dan ruang online, kupersilahkan kepada Pak Agung. Terima kasih Mbak Desti. Izinkan saya untuk share screen dulu ya. Mudah-mudahan. Apakah sudah bisa dilihat Bapak dan Ibu? Sudah Pak. Bisa, Pak. Ya, terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Terima kasih kami ucapkan khusus kepada Bapak Rektor Universitas Internasional Batam, Bapak Dr. Iskandar Itan, atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman selama mengelola pendidikan jarak jauh di Universitas Terbuka. Kami hanya ingin berbagi apa yang kami sampaikan. Kami tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu karena teknologi begitu berkembang dengan pesat. Bapak dan Ibu atau teman-teman kolega di perguruan tinggi lain, meskipun baru memulai dengan adanya hikmah pandemi COVID ini, bukan berarti teman-teman nanti akan tertinggal jauh, tidak. Semua bisa dikejar dengan cepat, asalkan ada kemauan ya, ada dukungan-dukungan yang memadai. Sebelum saya berbicara lebih jauh tentang pendidikan jarak jauh di UT, izinkan saya sedikit sharing apa itu sebenarnya distance education atau distance learning. Sebenarnya banyak istilah, ada online learning, blended learning, e-learning, virtual learning, yang saling berhimpitan ya. Jadi istilah tersebut sebenarnya masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Nah, tergantung kepada teknologi yang digunakan. Tetapi bagaimana nanti antara interaksi atau antara dosen dan mahasiswa itu mungkin sedikit berbeda, tergantung kebutuhan masing-masing institusi yang akan menggunakan modus pembelajaran tersebut. Nah, sebenarnya apa sih online learning itu? Online learning ini secara singkat dapat kita definisikan adalah pembelajaran yang menggunakan jaringan internet. Ya, baik itu melalui virtual face-to-face interaction, interaksi secara langsung, web conference, webinar, online lecture, virtual meeting. Jadi intinya online learning itu adalah pembelajaran yang berbasis internet. Tidak ada internet, tidak ada jaringan internet, maka pembelajaran online tidak akan bisa berlangsung. Nah, definisi ini tentu terus akan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Demikian juga dengan istilah distance education ya, dulu disebut dengan pendidikan jarak jauh di dalam bahasa kita. Dulu secara singkat adalah keterpisahan antara dosen dan mahasiswa atau antara pendidik dengan anak didik. Itu sebenarnya sederhananya dulu, tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, makanya sekarang distance education itu sudah sama dengan online learning. Jadi sudah disamakan, kalau distance education itu mau tidak mau pasti sudah online begitu ya. Nah, tujuan yang lebih luas dari distance education ini adalah untuk menjangkau mahasiswa dari berbagai lokasi yang berbeda. Itu masih tetap seperti dulu karena keterpisahan jarak ya. Dan juga karena perbedaan waktu dan tempat. Nah, misalnya kalau di dalam pendidikan jarak jauh dulu ini khusus untuk memberikan kesempatan kepada calon-calon mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk datang ke kampus, kemudian tempatnya juga jauh dari kampus, makanya itu ada istilahnya dulu pendidikan jarak jauh. Jadi itu masih seperti definisi lama, tetapi sekarang ini sudah dikategorikan pada salah satu online learning distance education tersebut. Ya, ini untuk memberikan pemahaman kita bahwa apapun istilahnya itu kita tidak perlu terlalu risau, nanti itu definisi akan terus berkembang ya sejalan dengan perkembangan teknologi. Nah, di UT sendiri, Bapak dan Ibu, mengenal berbagai modus pendidikan jarak jauh yang secara garis besar itu sebenarnya ada 3 ya. Ada yang namanya sinkronus, yaitu pada saat yang bersamaan ya. Kalau kita nama sinkronus, sinkron waktunya bersamaan. Seperti sekarang kita ini sinkron ya, pada waktu yang bersamaan meskipun tempatnya bisa berbeda-beda. Saya ada di Tangerang Selatan, Bapak dan Ibu ada di Batam, ada di tempat lain. Nah, di UT sendiri, modus pendidikan jarak jauh yang bersifat sinkronus ini dikenal dengan ada tutorial tatap muka.
Ini yang pertama sebenarnya, ada tutorial tatap muka sebelum ada teknologi. Pada saat UT berdiri pada tahun 1984, bantuan belajar yang diberikan kepada mahasiswa itu adalah berbentuk tutorial tatap muka. Nah, mahasiswa sudah memiliki bahan ajar, mereka tentunya ada beberapa hal yang tidak bisa dipelajari sendiri, maka diberikan bantuan belajar sebut tutorial tatap muka. Nah, kemudian terus berkembang dengan teknologi tutorial tatap muka ini sekarang menjadi tutorial webinar atau tutorial berbasis web. Kalau di UT kita kenal dengan Tuweb. Nanti kita ceritakan bagaimana sejarahnya itu. Kemudian ada juga namanya asinkron, asinkronus. Kalau dulu UT itu mengenal tutorial tatap muka, dulu ada tutorial radio melalui Sisdiklat istilah dulu. Kemudian masuklah ke era internet sehingga ada tutorial online. Tutorial online ini bersifat asinkronus. Artinya terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa itu tidak pada saat yang bersamaan. Namanya tidak asinkron ya. Kadang-kadang dosennya mengunggah materi hari ini, mahasiswa bisa mengakses besok atau di hari lain. Nah, kemudian terus berkembang, akhirnya untuk lebih memantapkan proses pembelajaran itu adalah namanya tutorial kombinasi yang kita kenal dengan blended tutorial atau blended learning. Itu merupakan kombinasi antara pembelajaran sinkron atau sinkronis dengan asinkron. Jadi memadukan antara dua modus tersebut. Nah, ini sudah dilakukan sampai saat ini di UT. UT itu sudah, kalau tutorial online itu sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2000-an, begitu ada internet kita sudah menjajaki. Dengan berbagai macam platform digunakan, akhirnya kita sekarang sudah sejak tahun 2005 sudah mulai menggunakan Moodle ya sebagai untuk pembelajaran asinkronusnya, sedangkan untuk sinkronus juga begitu. Nah, coba kita lihat apa sebenarnya perbedaan antara sinkronus dan asinkronus yang pengalaman kami di UT ya. Kalau sinkronus itu ya jelas komunikasi dan interaksi bisa dua arah ya, karena kita bisa berdiskusi secara langsung, live seperti sekarang ini. Sedangkan kalau asinkronus itu komunikasinya satu arah ya. Jadi sekarang kita melempar materi, mungkin di lain waktu mahasiswa menanggapi, nanti dosennya lagi memberikan feedback dan sebagainya. Hanya saja di dalam modus sinkronus ini penyiapan dan pengelolaan kelasnya itu relatif lebih sederhana. Jadi tidak diperlukan pembentukan kelas virtual khusus kalau kita dibandingkan dengan kelas asinkronus. Karena kelas asinkronus, karena komunikasinya tidak berlangsung secara bersamaan seperti sekarang ini, maka kita memerlukan suatu wadah namanya learning management system, di mana dosen di sana mengunggah materi, tugas, kuis, dan sebagainya, sehingga mahasiswa bisa mengerjakan di sana. Di sana juga ada topik-topik diskusi, begitu. Nah, diskusi yang sifatnya satu arah saling menanggapi pada saat yang berbeda. Nah, itu diperlukan namanya kelas virtual ya. Dalam sinkronus ini waktu pertemuannya sangat terbatas dan terikat ya, misalnya 2 jam dalam 1 minggu, 1 mata kuliah. Tetapi untuk asinkronus mereka lebih fleksibel karena itu materinya terbuka terus, diberikan waktu 1 minggu atau 2 minggu kepada mahasiswa untuk mempelajari atau menanggapi tugas, menjawab tugas dan sebagainya. Jadi lebih fleksibel sehingga mahasiswa itu untuk asinkronus ini bisa memilih waktu terbaik untuk akses kelas, untuk mengerjakan tugas, untuk menanggapi diskusi dan sebagainya, sepanjang masih dalam rentang waktu yang ditetapkan. Sedangkan kalau untuk asinkronus ini, yang secara langsung mahasiswa sangat terikat dengan waktu, dan kadang-kadang juga mahasiswa itu perkuliahan begini sering kehilangan fokus, kadang-kadang dia matikan videonya, dosennya berbicara sendiri, dia pergi kemana. Oleh karena itu diperlukan keaktifan daripada tutornya atau dosennya agar kelasnya tetap hidup dan mahasiswa tetap mengikuti proses pembelajaran yang diberikan. Nah, kemudian untuk asinkronus ini seperti perkuliahan di kelas ya tidak bisa diulang lagi begitu, kecuali itu direkam. Ada rekaman diberikan, bisa diunggah ke YouTube atau ke tempat lain, mahasiswa bisa mengulang. Kalau ada mahasiswa yang ketinggalan, tidak bisa mengikuti kelasnya. Tetapi kalau di modus asinkronus, materinya terus ada di sana, tugas ada di sana, mahasiswa bisa mengulang-ulang kapan saja, berapa kali pun dia bisa akses ya, sesuai dengan waktu yang dia miliki. Nah, kemudian sering ada kendala, misalnya asinkronus begini, tiba-tiba pada saat pertemuan ini ada jaringan internet putus misalnya, atau listrik mati, otomatis pembelajaran terhenti. Nah, di dalam asinkronus,
itu juga merupakan salah satu kendala di tempat-tempat ada yang giliran siang listriknya padam, malam baru hidup. Tetapi relatif tidak mengganggu. Karena kalau siangnya listrik mati, dia bisa akses di malam hari atau di lain waktu. Sepanjang itu tidak terjadi secara permanen ya. Kalau ada bencana alam apapun, ya dua-duanya akan terganggu. Itulah sekilas tentang sinkronus dan asinkronus. Kemudian ada pertanyaan, mana yang terbaik di antara kedua ini? Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Kondisi mahasiswa kita bagaimana, kesiapan institusi untuk menyelenggarakan. Kalau menurut saya itu yang terbaik ya memang kombinasi keduanya. Jadi keduanya ini digabungkan sehingga menjadi pembelajaran yang blended ya. Jadi ada tatap mukanya, ada bagaimanapun juga ya komunikasi secara langsung itu lebih hidup, lebih menarik, tetapi di satu sisi juga waktunya terbatas seperti kelebihan dan kekurangan ini. Nah, bagaimana kita mengkombinasikan kelebihan dan kekurangan, meminimalisir kekurangan dari kedua modus ini, kemudian mengambil kelebihannya, itu dikombinasikan sehingga menjadi pembelajaran yang blended. Nah, itu sudah kami lakukan di UT. Dengan adanya pandemi COVID seperti ini membawa hikmah, kita dipaksa untuk melakukan itu. Ya, sebelumnya memang sangat sulit untuk menerapkan, jujur saja, kita memiliki 39 UPBJJ ya di seluruh Indonesia. Kita karena sudah terbiasa dengan pola lama, kalau di UPBJJ itu tatap muka, kalau yang dikelola oleh pusat itu yang secara online, yang asinkronus. Jadi begitu kita tawarkan untuk tatap muka melalui berbasis web kepada UPBJJ, mereka belum memberi respon, masih takut, masih ragu, begitu dan sebagainya, karena ya entah kenapa begitu ada pandemi COVID, dipaksa kita untuk melakukan kelas ini. Nah, kelas web ini mulai kalau kelas asinkronus, tutorial online itu kita sudah, apa istilahnya, sudah kita masyarakatkan seluruh Indonesia, bahkan mahasiswa yang tinggal di luar negeri pun mengikuti itu, sejak tahun 2005, menggunakan Moodle, terus berkembang sampai sekarang. Tetapi kelas tutorial webinar ini digunakan awalnya itu untuk menggantikan kelas tutorial tatap muka, khususnya bagi mahasiswa UT yang berdomisili di luar negeri, karena mereka wajib mengikuti tutorial tatap muka, tetapi kita tentunya tidak bisa mengirimkan dosen ke sana karena terlalu mahal biayanya, maka kita lakukan melalui tutorial berbasis web. Nah, itu kita mulai sebenarnya sejak tahun 2016, 5 tahun yang lalu, dengan berbagai aplikasi kita gunakan. Awalnya kita menggunakan Skype for Business, jalan beberapa semester, kemudian ada hambatan, terputus sering di tengah-tengah perkuliahan seperti ini, tiba-tiba terputus. Kemudian kita berganti, ada di Moodle itu fitur namanya Big Blue Button yang bisa kita gunakan untuk secara ini sinkronus. Tetapi ya kembali lagi juga mengalami hambatan-hambatan. Akhirnya mulai sekitar tahun 2018 kita telah mantap menggunakan namanya Microsoft Teams, ya, itu fasilitas dari Microsoft. UT adalah salah satu partner atau mitra Microsoft terbesar ya di Indonesia. Kita diberikan privilege yang premium untuk menggunakan MS Teams. Nah, sejak 2018 kita menggunakan itu untuk mahasiswa kita di luar negeri dan tampaknya sangat baik dan berjalan lancar, hampir tidak ada hambatan. Sehingga sampai sekarang kita gunakan. Nah, yang menarik kemarin itu, tahun 2020 terjadilah pandemi COVID. COVID itu merebak di tengah-tengah proses pembelajaran telah berlangsung, yaitu di bulan Maret. Kalau Bapak dan Ibu masih ingat, 2 Maret 2020 diumumkan Indonesia termasuk salah satu negara yang terdampak adanya pandemi COVID. Nah, karena sebenarnya tutorial tatap muka di daerah-daerah itu sudah berjalan, teman-teman di UPJJ sudah tahu, dan pembelajaran online, tutorial online yang sinkronus juga sudah berjalan. Nah, kalau yang tutorial online yang asinkronus ini tidak ada masalah, karena memang ya sudah nature-nya seperti itu, harus berjalan. Tetapi begitu kelas tatap muka tidak diizinkan lagi tatap muka, kita harus menggantinya dengan kelas online. Nah, di sana terjadi perdebatan panjang di rapat-rapat koordinasi, kebetulan kami ikut di sana. Apakah kita akan mengganti kelas tatap muka ini dengan tutorial webinar berbasis web seperti saat ini secara langsung atau menggunakan platform asinkronus melalui Moodle.
di situ terjadi perdebatan panjang, memang kelihatannya mudah bagi yang tidak punya pengalaman menginginkan udah ditutonkan saja tutorial online asinkronus, gampang ini siapkan ini. Nah, di satu sisi juga saya bertahan kita menggunakan tutorial webinar. Meskipun modal itu kita sudah gunakan secara nasional, bahkan untuk seluruh mahasiswa kita, tidak ada masalah selama ini, tetapi tutorial webinar selama ini digunakan secara terbatas, kelasnya jumlah kelasnya sedikit, hanya untuk melayani mahasiswa yang berada di luar negeri, tetapi karena kami dan teman-teman ya di namanya Pusat Bantuan Bahan Ajar, Pusat PBB itu, Pusat Bantuan Belajar, dan juga teman-teman di UPTT, dan juga teman-teman di fakultas, khususnya Wakil Dekan 3 yang sehari-hari mengelola tutorial online ini, kita sepakat untuk menggunakan tutorial webinar, tidak tutorial online. Kenapa? Karena tutorial webinar ini seperti saya sampaikan tadi yang sinkronus ini sifatnya lebih sederhana, tidak perlu pembentukan kelas. Jadi kelas-kelas tatap muka yang sudah ada tersebut tinggal dibuatkan link, misalnya mau menggunakan Zoom, pada situ kita menggunakan MS Teams, kemudian link tersebut kita share ke mahasiswa menggunakan WA Group. Jadi tutor dan mahasiswa membentuk WA Group untuk setiap kelas. Share, mahasiswa akses, pembelajaran berjalan, diberikan sedikit pelatihan kepada para tutor, karena pada dasarnya tidak terlalu mengubah pola pembelajaran tutor, karena tatap muka seperti ini, hanya medianya saja berbeda. Tutor itu kami sangat yakin pasti bisa melakukan, sepanjang dia punya jaringan internet, dia sudah materinya sudah miliki untuk tatap muka, sehingga mengubah modus saja. Jadi lebih simpel dan itu terbukti berlangsung. Jadi itu di seluruh Indonesia, meskipun ada kendala di sana-sini, khususnya mahasiswa kita yang tinggal di daerah terpencil, kendala jaringan misalnya, dia harus pergi ke gunung mencari sinyal, ada yang harus turun ke kelurahan, ke kecamatan, mencari sinyal internet yang bagus. Tetapi itu seru pengalamannya, tapi secara garis besar berlangsung dengan baik. Nah, itulah kenapa kami dulu itu sangat yakin bisa menggunakan tutorial webinar ini, karena kita sudah punya pengalaman menggunakan itu beberapa tahun. Itu kelebihannya karena kita sudah menggunakannya. Jadi, nah sekarang tutorial webinar itu 6 bulan berikutnya kita tambah dengan namanya kelas LMS, Learning Management System, sehingga yang tadinya tutorial tatap muka ini sekarang menjadi blended. Tatap mukanya ada seperti ini, tetapi ada juga kelas virtualnya. Seperti itu. Jadi lebih maju sekarang tutorial tatap muka ini dibandingkan dengan tutorial online kita. Nah, tutorial online ini baru direncanakan nanti akan menjadi blended. Ada pertemuan tatap mukanya. Kecuali untuk program S2 dan S3 ya. S2 dan S3 itu sudah blended, ada tatap muka seperti ini, ada juga kelas online-nya yang berbasis kelas virtual. Nah, ini adalah proses di dalam pengelolaan kelas tutorial webinar ini ya. Mahasiswa itu melakukan registrasi mata kuliah seperti biasa, mereka memilih nanti ada tutorial tatap muka di sana. Kemudian UPBJJ itu melakukan pembentukan kelas sesuai dengan jumlah mahasiswa, per kelasnya 30 dibentuk kelas, dibuat penjadwalan. Nah, kemudian dibuatkan link untuk MS Teams ya. Kemudian itu adalah tugas dari UPBJJ. Nah, jadi pekerjaan kita yang jumlah mahasiswa yang begitu banyak kita bagi dengan 39 UPBJJ di bawah koordinasi dari pusat. Kemudian itu belum selesai, peserta juga harus divalidasi ya. Per peserta tidak boleh lebih dari 30. Tutornya juga harus memenuhi syarat minimal S2 sesuai dengan latar belakang pendidikan, itu harus mendapat persetujuan approval dari wakil dekan 3 masing-masing fakultas sesuai dengan fakultasnya. Kemudian setelah itu semua terdaftar baru kita lakukan pembentukan kelas virtual yang berbasis LMS karena ini sudah menjadi blended sekarang tutorial webinar kita. Nah, setelah itu linknya dibagikan kepada tutor, mahasiswa juga akses melalui kelas LMS link sesuai dengan jadwal yang ada, di sana melihat jadwal pembelajaran berlangsung. Begitu. Jadi itu prosesnya jadi lebih singkat. Kemudian untuk kelas tutorial online yang sifatnya sinkronus, mahasiswa juga harus melakukan registrasi dulu. Di samping itu juga mahasiswa harus aktivasi akun agar dia bisa akses ke kelas e-learning nanti dan juga harus konfirmasi keikut serta ini benar nggak dia mau ikut. Karena dia ada pilihan kalau dia sudah mendaftar di tutorial webinar berbasis web, dia tidak perlu daftar lagi di tutorial online agar tidak double. Nah, kemudian dilakukan pembentukan kelas. Jadi pembuatan kelas master namanya, kelas standar untuk kelas virtual ini. Kemudian itu digandakan sesuai dengan jumlah mahasiswa per mata kuliah. Nah, proses ini memerlukan waktu, pembentukan kelas dan penggandaannya ini. Oleh karena itu, kenapa pada saat terjadi pandemi COVID, kita tidak bisa menggunakan lagi tutorial online, karena ada proses pembentukan kelas.
sedangkan untuk tatap muka kelasnya sudah ada tutorial tatap muka, tapi begitu di switch menjadi tutorial online yang asinkronus harus dibentuk kelas baru. Nah itu karena di saat tutorial sedang berjalan, server kita gunakan lagi untuk membentuk kelas baru, itu jalannya pasti akan lambat dan itu bisa jebol server kita. Nah jadi kita karena sudah bisa memprediksi itu, kita beralih ke tutorial berbasis web, tidak ke tutorial online. Tutorial online tetap berjalan, rektor memutuskan udah tutorial online yang asinkronus tidak boleh diganggu-gugat. Tetap jalan agar kalau nanti diganggu lagi dengan ini tutorial tatap muka, takutnya jebol, tidak kuat, ini kolaps semua pembelajaran tidak berjalan. Nah sekarang atau sejak 2020 dua sistem pembelajaran tersebut berjalan secara paralel gitu, yang tatap muka tetap jalan melalui tutorial webinar, yang asinkronus juga tetap berjalan seperti itu. Nah, kemudian di dalam proses pembentukan kelas itu juga ada proses enroll mahasiswa dengan sistem tentunya, tapi dan juga enroll tutor ke dalam masing-masing kelas sesuai dengan tutor yang sudah kita siapkan. Nah, di dalam tantangan di dalam pengelolaan PT PJJ UT ini, kenapa dibandingkan dengan teman-teman, makanya teman-teman yang di tatap muka itu tidak perlu khawatir atau takut, karena di UT itu tantangannya adalah jumlah mata kuliahnya yang sangat banyak. Ya, nanti kita lihat. Kemudian jumlah mahasiswanya juga, kita kan jumlah mahasiswa terbesar ya di Indonesia saat ini. Kemudian kalau dikalikan jumlah mata kuliah di jumlah mahasiswanya, berapa masing-masing mahasiswa mengambil 5 atau 6 itu dikalikan itu akan menjadi ratusan ribu, bahkan bisa jutaan. Nah itu dari sana dibentuklah kelas. Kelas setiap mahasiswa mengambil berapa mata kuliah dibentuk kelas. Jumlah kelasnya juga menjadi sangat besar. Sehingga dibutuhkan jumlah tutor yang banyak juga. Karena kita jumlah tenaga dosen itu kan tidak banyak. Karena kita tergantung pada tutor-tutor dosen-dosen dari perguruan tinggi lain. Nah, berbagi itu saling. Sebenarnya kalau ada teman-teman dari dosen yang sudah pernah menjadi tutor di UT itu sebenarnya sangat familiar dengan pembelajaran jarak jauh. Tidak asing. Jadi ada keuntungannya mereka sebenarnya bisa sharing pengalamannya menjadi tutor UT untuk membangun platform pendidikan jarak jauh di tempatnya mengajar begitu. Nah, kemudian ini tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang SDM yang handal ya. Ini sangat penting. Kita tahu bahwa untuk pengadaan SDM di perguruan tinggi atau lembaga pemerintah itu kan tidak semudah kita di swasta. Kalau teman-teman bergerak di swasta itu gampang, lebih gampang sebenarnya. Infrastruktur mau beli apa, sepanjang harganya cocok, uangnya ada, bisa beli. SDM juga begitu, tinggal direkrut SDM terbaik. Tidak perlu lagi ada izin. Kalau di negeri kan harus ada aturan-aturan yang harus diikuti. Tidak boleh kita sembarangan merekrut pegawai atau membeli infrastruktur, peralatan, harus mengikuti aturan yang ada. Jadi pergerakannya sedikit agak lambat gitu ya, dibandingkan kalau bergerak di swasta. Kenapa saya bilang begitu? Dulu ada suatu perguruan tinggi swasta, teman-teman mungkin tahu misalnya BINUS ya, Universitas Bina Nusantara dulu sering bekerja sama dengan UT. Pada saat BINUS baru berdiri, mereka belajar di UT pendidikan jarak jauh, tapi karena mereka lebih bergerak sangat cepat di swasta, sekat-sekat birokrasinya relatif, mereka sekarang sudah leading di pendidikan jarak jauh. Salah satu perguruan tinggi swasta yang cukup bagus ya pembelajaran online-nya. Dulu kami sama-sama itu belajar ya, tahun 90-an begitu, saat awal-awal berdirinya. Nah inilah kondisi peserta PJJ UT yang tahun semester terakhir kemarin ya. Jumlah mata kuliahnya ada 1.200 untuk tutorial online asinkronus. Sedangkan untuk tutorial webinarnya hampir 1.000. Nah ini tidak bisa dijumlahkan karena ini mata kuliah yang berhimpitan ya. Sebagian ngambil tuton, mata kuliah sebagian diambil tutorial webinar. Nah jumlah kelas itu ada 16.000 untuk tutorial online. Lebih sedikit meskipun jumlah mata kuliah banyak karena jumlah per kelasnya untuk tuton ini, tutorial online ini 50 per kelas. Sedangkan untuk tutorial berbasis web itu jumlah mahasiswanya 30 per kelas. Sehingga meskipun mata kuliah lebih sedikit, jumlah kelasnya bisa lebih banyak. Pembaginya lebih kecil. Dan total itu hampir mencapai 40.000 kelas yang ada, yang harus dikelola ya. Dengan jumlah mahasiswa, 200.000 lebih untuk tutorial online-nya, 110.000 tutorial webinar, lebih sedikit. Tetapi jumlah kelasnya lebih banyak. Jadi secara ekonomis, untuk tutorial webinar ini sebenarnya lebih mahal dibandingkan tutorial online-nya. Karena itu lihat perbandingan angkanya. Jadi total jumlah mahasiswa itu sudah 329.000 lebih yang mengambil tutorial. Nah, ini jumlah ini mata kuliah kalau dikalikan, kalau di tutorial online ada 780.000, di tutorial webinar ada 300.000 lebih.
sehingga jumlah NIM mata kuliah itu ada 1.110.000 total pengambil mata kuliah mahasiswa ya. NIM mata kuliah kita sebutin, nomor induk mahasiswa kalikan mata kuliah yang diambil. Nah, jumlah tutor yang dibutuhkan untuk tutor online itu sekitar 4.000, jumlah tutor webinar 10.000 lebih. Karena apa? Kalau untuk tutorial berbasis web ini kenapa lebih bisa 2 kali lipat? Selain jumlah mahasiswa lebih sedikit per kelas, kadang-kadang jumlah per kelas itu relatif lebih di bawah 30, kadang-kadang rata-rata 20. Karena tidak kita bentuk kelasnya secara sistem menggunakan mesin, karena ini masih dibagi per wilayah UPBJJ, sehingga kadang-kadang jumlah mahasiswa per kelasnya menjadi lebih rendah, tidak 30. Sedangkan kalau untuk tutorial online itu jumlah mahasiswa bisa di atas 40. Nah, jadi kita membutuhkan tutor itu hampir 15.000 tutor. Sedangkan dosen UT itu tidak sampai 700. Nah, kita masih harus merekrut 14.000 tutor untuk membantu proses pembelajaran mahasiswa UT. Nah, implikasinya terhadap pengelolaan apa? Nah, kita pertama harus mengembangkan materi tutorial ya, sesuai dengan mata kuliah yang ada. Jadi kita untuk tutorial online dan juga untuk tutorial webinar harus ada materi tutorial terstandar. Jadi seluruh kelas isinya sama, nanti tinggal digandakan itu. Kelas-kelas tutorial itu kalau materi tutorialnya kita tutorial kelas master kita sebut, nanti tinggal digandakan sesuai dengan jumlah kelas masing-masing mata kuliah. Ada proses penggandaan nanti. Kemudian perlu sosialisasi dan penyiapan mahasiswa, terutama mahasiswa baru ya, harus tahu bagaimana mengikuti tutorial. Nah, itu melalui tutorial online maupun tutorial berbasis web. Nah, kemudian kita setiap awal semester 6 bulan itu di awal-awal semester bukan setahun ya, awal semester kita melakukan perekrutan dan pelatihan tutor baru khususnya untuk tutorial online ya, karena tutorial online ini memerlukan sedikit keterampilan yang khusus, tidak seperti tutorial webinar ini ya, diberi link, tutor ngajar langsung bisa. Tapi kalau untuk tutorial online ada hal-hal dalam penilaian diskusi, mengunggah tugas dan sebagainya, ada hal-hal yang perlu dikuasai oleh tutor. Jadi adakan evaluasi tutor yang tidak bagus kita ganti, kita rekrut tutor baru. Peminatnya ini terus meningkat, sejalan dengan kondisi pandemi COVID ini, tidak semuanya tentunya kita bisa rekrut, kita seleksi mereka yang benar-benar dibatasi jumlah per tutornya itu maksimal 4 kelas. Kita tidak berikan lebih dari 4 kelas karena kita sadar para tutor itu juga harus mengajar di tempat asalnya ya. Kemudian juga kita tidak ingin satu orang tutor itu terlalu berambisi memegang banyak kelas, ya kita tidak meragukan kemampuan akademik ya, kemampuan penguasaan materinya karena mereka sudah mengajar sehari-hari, tetapi tentu dibatasi oleh waktu ya. Karena nanti kalau terlalu banyak, kelasnya nanti terbengkalai. Karena beliau ini yang para tutor yang kita rekrut memiliki tugas di perguruan tinggi asalnya. Nah, kemudian ini diperlukan peningkatan infrastruktur dan jaringan, peningkatan server, kapasitas server. Kita harus dipantau terus agar tidak kolaps di tengah jalan. Biasanya di awal-awal itu selalu kita mengalami kendala karena mahasiswa secara bersamaan akses ke kelas misalnya itu terjadi hang, stuck gitu. Tapi itu selalu bisa kami atasi. Di awal-awal itu mahasiswa juga sudah tahu juga pasti di awal-awal tutorial itu karena bersamaan pasti akan terjadi apa istilahnya, traffic jam istilahnya. Ya, tentunya juga peningkatan jumlah dan kapasitas SDM kita terus tingkatkan. Kita SDM di sini kita sering kehilangan staf-staf yang bagus, kita sudah latih karena kita belum bisa mengangkat sebagai pegawai negeri. Akhirnya dia ada bukan pegawai negeri di departemen lain, mereka pindah. Jadi tidak apa-apa, itu juga kontribusi UT, jadi sudah mendidik SDM di bidang IT bagus, pembelajaran jarak jauh. Begitu tes, umumnya mereka sangat diminati gitu, langsung lulus menjadi pegawai negeri ya. Kita lepas dengan senang hati juga, meskipun merasa kehilangan ya. Kita sudah bersusah payah melatih sekian tahun, sudah pintar, mereka sudah diandalkan, tapi harus pergi karena ini ya masa depan mereka juga ya. Nggak apa-apa, kita latih lagi, rekrut lagi staf baru seperti itu. Nah, ini kalau secara umum pengelolaan PJJ di UT itu seperti ini. Ada kebijakan umumnya itu kan datang dari rektorat ya, dari rektor. Dalam hal ini adalah wakil rektor 1 dan 3. Wakil rektor 1 bidang akademik, tentang akademiknya, wakil rektor 3 itu bidang operasional dan informasi dan komunikasi, kemahasiswaan, informasi dan komunikasi. Karena ini sekarang online ada wakil rektor khusus di bidang itu. Nah, itu kebijakan datang dari sana.
Nah, kemudian di sini ada 4 unit sebenarnya, ada fakultas. Fakultas tentunya hal yang bersifat akademik itu semua dari fakultas ya, untuk pengembangan bahan ajar, pengembangan bahan tutorial, bahan ujian itu tanggung jawab fakultas. Kemudian termasuk juga untuk merekrut dan seleksi tutor, mereka harus menyeleksi. Kemudian approval tutor khususnya untuk tutor pembelajaran berbasis web, apakah tutor memenuhi syarat tidak, itu tanggung jawab fakultas. Kemudian ada namanya UPTT, jadi unit pelaksana teknis, teknologi dan informasi komunikasi, kalau dulu kita sebut pusat komputer, ya ini bertugas untuk mengembangkan LMS, mengembangkan, menyiapkan aplikasi, mencari model-model pembelajaran yang terbaru, itu fokus mereka di sana, pengembangan aplikasinya, dan kemudian pemeliharaan jaringan, ya kalau ada masalah jaringan, server, misalnya tiba-tiba tutornya atau kelas online-nya tidak bisa diakses, beliau harus bergadang ini 24 jam harus ada piket. Nah, bedanya dengan perguruan tinggi lain, kami punya namanya Pusat Bantuan Belajar. Nah, Pusat Bantuan Belajar ini khusus untuk mengelola proses pembelajaran online di UT, termasuk juga yang di UPBJJ di daerah-daerah kita berkoordinasi dengan Pusat Bantuan Belajar. Nah, mulai dari melakukan pelatihan dosen atau tutor, harus dilatih bagaimana mengakses ke kelas virtualnya, ke kelas online-nya itu dilatih, disiapkan. Kemudian menyiapkan data peserta dan juga pembentukan kelas-kelas tutor berdasarkan kelas standar yang telah disiapkan oleh fakultas. Nanti harus dibentuk kelas-kelas baru. Kemudian sehari-hari menangani keluhan-keluhan yang dialami oleh mahasiswa maupun oleh tutor, oleh dosen. Dan banyak lagi tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan. Kemudian ada 39 UPBJJ di seluruh Indonesia. Itu kelebihannya UT itu memiliki jaringan di 39 UPBJJ. Nah, inilah yang akan mengelola kelas-kelas tutorial berbasis web yang dulunya tutorial tatap muka. Nah, kemudian mereka juga yang melaksanakan ujian, termasuk juga di registrasi, mahasiswa juga ada masalah registrasi datang ke UPBJJ. Nah, di sana itu ada namanya seperti biasa Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan yang menyiapkan data mahasiswa, data registrasi, semua itu kan harus ada data registrasi berapa. Nah, itu dari Biro Administrasi Akademik. Tentu ada unit-unit lain, sebenarnya ada pusat pengujian. Pusat pengujian ini khusus untuk menyiapkan soal-soal ujian, pelaksanaan ujian online bagaimana, nah, itu bekerjasama dengan fakultas juga. Ada kami juga memiliki pusat pengujian. Ya, di samping juga pusat-pusat atau unit kerja lainnya yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi biasa. Karena kebutuhan UT ya, pendidikan jarak jauh, sejak awal kita sudah membentuk unit-unit kerja sesuai dengan kebutuhan, sehingga agak unik begitu. Nah, ini pengembangan kelas tutorial online itu prosesnya seperti ini. Jadi kita memiliki namanya kit tutorial mata kuliah. Setiap mata kuliah itu memiliki kit tutorial. Kontennya apa saja, mana saja bagian-bagian mana yang akan ditutorialkan, nah tugasnya apa saja, begitu ada namanya kitnya. Dari sana dikembangkanlah ke namanya kelas master. Jadi kelas tutorial yang terstandar, yang nanti akan digunakan oleh seluruh kelas untuk mata kuliah yang sama. Kemudian itu setelah proses registrasi selesai, kelas-kelasnya sudah disiapkan oleh fakultas, dosen-dosen yang ditunjuk, baru kelas itu digandakan, sehingga seluruh, misalnya satu mata kuliah, misalnya yang paling banyak bahasa Indonesia, agama Islam, itu isi kelasnya sudah sama semua. Di sana sudah ada materi inisiasi, ada topik diskusi, ada tugas, ada kuis, ada latihan, dan sebagainya. Isinya sama. Nah, nanti dosen-dosen atau tutornya tinggal memberikan pengayaan materi-materi terupdate untuk menambah wawasan mahasiswa. Nah, komponen bahan tutorial ini di setiap kelas itu terdiri dari ada namanya orientasi tutor, orientasi prasesi, kemudian ada materi inisiasi. Materi inisiasi adalah materi yang diambil dari bahan ajar kita, sehingga mahasiswa tahu di sesi 1 dia harus belajar ini, dan mereka sudah memiliki bahan ajar. Kalau namanya pendidikan jarak jauh itu memang wajib ada bahan ajar. Kita memiliki namanya bahan ajar cetak dan bahan ajar digital. Jadi itu bahan ajar digital diberikan secara gratis kepada mahasiswa, begitu mereka registrasi, mereka bisa akses ke bahan ajar digital. Bahkan untuk mahasiswa perguruan tinggi lain juga bisa mengakses, namanya kita melalui ruang baca virtual di perpustakaan UT itu boleh membaca, hanya bisa membaca secara online, tidak bisa mendownload. Tapi kalau mahasiswa UT bisa mendownload materi bahan ajarnya, dapat juga dia wajib membeli bahan ajar cetak. Karena kalau belajar secara bahan ajar online dia terlalu lelah, tapi dia harus punya bahan ajar cetak juga. Nah, di sana ada bahan diskusi, ada kuis, dan ada tugas tutorial, dan ada latihan akhir mata kuliah. Ini secara umum isi dari setiap kelas tutorial di UT.
Nah, ini komponennya misal kelas tutorial itu, misal prasesi itu apa saja isinya, ada video perkenalan, sapaan tutornya, kemudian ada ratnya juga diunggah di sana, kemudian sesi 1 sampai 7 ada video sapaan sesi per sesi. Sesi ini minggu ini akan membahas topik apa, nah itu disampaikan melalui video. Kenapa kita perlu video? Karena untuk tutorial online ini kan tidak tatap muka seperti ini, sehingga ada sedikit sapaan dari tutornya. Kita berharap dengan ada sapaan video, mahasiswa merasa tutornya itu hadir di rumah, hadir di kelas. Oh, ini tutor saya, oh ini saya minggu ini akan membahas topik ini, seperti itu. Kemudian ada form kehadiran, ada materi atau materi konsep-konsep esensial. Kemudian ada juga materi pengayaan yang sudah disiapkan atau ditambahkan oleh tutornya. Kalau tutor mengajar di perguruan tinggi biasa, oh ini ada materi bagus, kita perlu share kepada mahasiswa. Atau ada materi-materinya sudah ketinggalan, ya bahan ajar cetak kan sering ketinggalan, mahasiswa tidak bisa mengupdate, tugas tutor kita minta kepada tutor untuk mengupdate jika ada bahan-bahan atau materi yang ketinggalan. Nah, di sana ada forum diskusi, ada kuis. Sesi tutor kita ini kan 8 sesi sebenarnya untuk online ini. Sedangkan untuk tatap muka itu 8 sesi plus asinkronus seperti ini. Gak ada kelebihannya. Nah, kemudian ada tugas tutorial di sana, kemudian di sesi 7 kita minta para mahasiswa itu untuk mengevaluasi kinerja tutor, termasuk juga mengevaluasi program pembelajaran kita. Nah, itu nanti untuk evaluasi perbaikan ke depannya. Di sesi 8 itu hampir sama, hanya saja ada latihan akhir di sana. Untuk persiapan mahasiswa nanti menghadapi ujian akhir. Mereka bisa belajar kira-kira apa saja yang akan diujikan, soal-soalnya seperti itu. Jadi mahasiswa untuk menyiapkan menghadapi ujian akhir. Karena biasanya tutorial ini berakhir beberapa minggu sebelum mahasiswa mengambil UAS, ya, ujian akhir semester. Nah, jadi tugas dari para tutor setiap sesi itu mereka harus melihat dulu ya rancangan aktivitas tutorialnya apa saja yang harus ditutorialkan, kemudian membuat video sapaan seperti saya sampaikan tadi, kemudian menanggapi perkenalan mahasiswa jadi awal itu. Kemudian di setiap sesi mereka harus melengkapi materi pengayaan jika ada, ya. Jika mereka memiliki materi pengayaan bisa diunggah di sana. Kemudian memberikan tanggapan dan penilaian diskusi. Di setiap minggu sudah ada diskusi. Mahasiswa tutornya harus membaca topik diskusinya, apakah sesuai tanggapan mahasiswa dan diberi nilai. Kemudian memberikan umpan balik dan penilaian tugas. Ada 3 tugas diberikan saat di kelas tutorial itu. Itu tugas tutor di setiap sesi. Nah, ini adalah tampilan laman e-learning UT yang menggunakan Moodle. Jadi mahasiswa yang sudah terdaftar tinggal login menggunakan password yang diberikan. Syaratnya mahasiswa harus punya email yang valid, ya, komunikasinya lewat email. Harus punya email, nanti mahasiswa dikirimi password dan username melalui email. Mereka bisa akses, begitu dia masuk, mereka sudah bisa melihat kelas atau mata kuliah apa saja yang mereka ambil. Tinggal diklik, dia tinggal proses pembelajaran sudah dimulai. Jadi selama ini sih tidak ada masalah mahasiswa kita, ya. Rata-rata kalau yang sudah mahasiswa sekarang sudah melek teknologi sangat cepat, ya. Nanti kalau ada kendala dia itu bisa mengadu ke namanya pusat bantuan belajar yang ada itu, nanti dibantu apa masalahnya, seperti itu. Kita selalu ada itu pusat layanan seperti itu. Nah, ini kalau materi inisiasi itu seperti ini, ada pengayaan, ini setiap sesi ini, ya. Ini untuk sesi 1, ini ada materi esensial di sini, kemudian ada diskusi, ada kuis. Nah, ini ada materi pengayaan ini ditambahkan oleh sudah disiapkan oleh pembuat kelas masternya atau ditambahkan oleh tutornya. Teori manajemen, WTS manajemen, ini tambahan namanya materi pengayaan. Nanti kalau begitu masuk sesi ketiga, minggu ketiga ada tugas 1, di sesi kelima ada tugas 2, di minggu ke-7 ada tugas 3, dan seterusnya. Secara umum seperti ini. Nah, ini juga dalam menanggapi diskusi. Nah, tinggal klik diskusinya, dibaca, kemudian beri tanggapan, ada kotak beri tanggapan untuk tutornya. Klik reply, nah, otomatis dijawab, nanti besok mahasiswa menjawab apakah tanggapan diskusi saya udah benar, dapat nilai berapa. Nah, ini ada dinilai, tinggal milih berapa, diberi nilai sesuai dengan mahasiswa yang akan dinilai diskusinya. Seperti itu. Ini juga untuk pemberian umpan balik tugas. Kalau mahasiswa yang sudah mengunggah tugas akan terekod di sini. Mahasiswa harus mengunggah tugas sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Mereka tidak bisa berbohong, sudah begini begitu, karena rekam jejak digitalnya ada semua. Kapan mengunggah, terlambat berapa hari, seperti itu dia akan ada. Kalau mereka terlambat sudah tutup, lewat batas waktu yang diberikan, dia tidak bisa lagi mengunggah kecuali tutornya memberikan
membuka lagi untuk mengunggah seperti itu ya, baru bisa. Nah, akhirnya tutor harus dalam memberikan penilaian ya harus baca dulu, kemudian diklik grade, di sini nanti ada grade yang berikan feedback. Yang umpan balik ada kotak pemberian umpan balik kepada mahasiswa atas tanggapan tugas atau jawaban tugas mereka. Nah, kemudian ini lihat hasil pengerjaannya diberi nilai dari 100 ya. Ada kotak penilaian ini tidak begitu jelas ya, di sini tinggal diketik. Kalau untuk tugas tutornya mengetik nilai yang diberikan dalam 100 ya, ini grade out of 100. Kalau diskusi sudah ada, grade-nya tinggal milih. Seperti itu bedanya. Kemudian ini di dalam tutorial agar mahasiswa itu semangat mengikuti perkuliahan, tentunya harus ada kontribusi. Kalau tidak ada kontribusi terhadap nilai akhir, mereka tidak akan semangat. Mulai dari partisipasi ya, kehadiran mereka, Anda berpartisipasi nanti dapat nilai partisipasi 20% kalau penuh berpartisipasi. Kalau Anda ikut berdiskusi, nanti Anda akan mendapat kontribusi nilai 30% dari 8 kali diskusi. Kemudian kalau Anda mengerjakan semua tugas, 3 tugas, kontribusi 50%. Nanti itu dijumlah berapa, di rata-rata nilainya, maka nanti nilai tutorial ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir 30-50%, tergantung modusnya. Khusus untuk tutorial online ini, kontribusinya 30% terhadap nilai akhir. Tapi untuk tutorial tatap muka, kontribusi nilainya 50%. Jadi sangat membantu untuk, kalau mahasiswa serius mengikuti ini, dapat nilai tutorial yang bagus, membantu untuk mengangkat nilai akhir. Seandainya nilai UAS-nya tidak terlalu bagus seperti itu. Tetapi dengan mengikuti tutorial secara aktif, berkelanjutan, kita berharap nanti dia tidak terlalu kesulitan mengikuti UAS. Nah, tetapi ini bisa membantu. Dengan demikian mahasiswa akan semangat mengikuti tutorial ini seperti itu. Jadi ada kontribusi nilai terhadap nilai akhir ya. Kalau tidak ikut, mereka nanti bergantung kepada UAS, begitu UAS-nya tidak bisa menjawab, mereka tidak lulus nanti. Tetapi dengan adanya tutorial ini, mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara rutin, berkelanjutan gitu loh. Jadi belajar dari awal sampai akhir semester, sehingga nanti tidak kebut semalam ya, udah sehari menjelang UAS baru belajar, nah, modulnya kan tebal-tebal itu biasanya gagal mahasiswa. Seperti itu, di samping dia tidak memiliki kontribusi nilai tambahan dari tutorialnya. Jadi itu kelebihan-kelebihannya agar merangsang mahasiswa ikut proses pembelajaran melalui kelas tutorial ini. Nah, apa sebenarnya yang kalau kita di UT, kalau berdasarkan pengalaman kami, yang menjadi penentu keberhasilan dalam pendidikan jarak jauh ini? Yang pertama itu adalah kebijakan institusi ya, untuk memberikan pembelajaran secara online jarak jauh. Nah, ini sudah di UT itu sifatnya tersentral ya. Begitu ada kebijakan dari rektor, baik itu disalurkan melalui pembantu rektor, itu seluruh jajaran di bawah itu harus ikut. Nah, kebijakan itu tentu diambil melalui rapat koordinasi ya dengan para dekan, ketua lembaga, kepala biro. Begitu keputusan satu, seluruh jajaran harus ikut. Tidak ada fakultas yang membalelo, unit ini membalelo, tidak mau ikut, nggak bisa. Jadi satu komando istilahnya. Kemudian begitu pimpinan universitas mengeluarkan kebijakan seperti itu, pimpinan tentunya harus mendukung penyediaan dana, kemudian infrastruktur, dan termasuk SDM, agar kebijakan itu bisa dijalankan oleh unit-unit yang ada di bawahnya seperti itu. Nah, kemudian yang faktor lainnya adalah komitmen tutor. Oleh karena itu kita melakukan seleksi tutor setiap semester. Tutor yang tidak bagus kita grounded, kita ganti dengan tutor baru, kita beri pelatihan lagi agar untuk menjamin kualitas dan proses pembelajarannya terus berlangsung dengan baik. Jadi kita tidak boleh ada tutor-tutor yang hanya sekedar mencari nafkah kasarnya di UT seperti itu tanpa melakukan pembimbingan pembelajaran secara baik. Nah, kita bisa pantau itu berdasarkan hasil pemantauan prodi dan juga berdasarkan hasil evaluasi oleh mahasiswa. Biasanya mahasiswa kita itu karena evaluasinya itu sifatnya anonim, kalau tutornya tidak bagus, dia akan memberikan nilai tidak bagus. Nanti kita lihat benar nggak itu, kita lihat dalam menanggapi diskusi, menjawab beri feedback, ada nggak penilaiannya bagaimana. Nah, itu kita lihat, fakultas itu yang melihat. Kalau tidak dirasa itu benar pengaduan mahasiswa, kita tidak gunakan lagi untuk semester berikutnya. Nah, konten pembelajaran seperti tadi juga ini penting, karena setiap kelas itu harus memiliki materi yang terstandar. Kemudian ada kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah, agar proses itu berlangsung menarik
karena ada istilahnya ganjaran atau yang diberikan kepada mahasiswa kalau mereka mengikuti tutorial dengan baik, mengerjakan tugas diskusi dengan baik, dapat nilai bagus, nanti bisa berkontribusi terhadap nilai akhir. Kemudian peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan, kita ada namanya, kita punya unit auditor di UT, itu penjaminan kualitas, mereka akan melihat seluruh PJJ di unit pusat apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya. Tentunya juga dari hasil evaluasi oleh mahasiswa kita lihat. Jadi untuk peningkatan continuous improvement, improvement istilahnya, kita perbaikan berkelanjutan, terus dievaluasi seperti itu. Nah, saya kira itu Bapak dan Ibu secara singkat, karena kalau kita berbicara tentang pembelajaran jarak jauh, tidak akan cukup dalam waktu 1 jam ini. Sengaja saya hanya memberikan gambaran umum saja, agar Bapak dan Ibu punya gambaran sebenarnya apa sih pembelajaran jarak jauh tersebut. Tapi mari kita nanti lebih apa sebenarnya kebutuhan yang Bapak dan Ibu lakukan di perguruan tinggi masing-masing, apa yang ingin tahu lebih jauh. Nah, sebaiknya kita diskusi, dan saya sendiri sebenarnya juga berbagi, tidak tahu semuanya karena UT terus berbenah. UT juga terus berbenah meskipun kita sudah melakukan pendidikan jarak jauh ini online ini lebih dari 20 tahun ya yang online ya. Kalau jarak jauhnya sudah 36 tahun, tetapi kita terus mencari terobosan-terobosan baru untuk terus meningkatkan proses pembelajaran kita. Saya kira itu Mbak Desti yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan kita lebih baik nanti sharing, berdiskusi. Kalau saya bisa menjawab berdasarkan apa yang kami alami di UT, kami akan bagi. Demikian juga Bapak dan Ibu juga bisa saling berbagi. Terima kasih. Silakan kami kembalikan kepada Mbak Desti. Oke. Terima kasih Pak Agung atas paparan materialnya ya, dari awal menjelaskan tentang bagaimana perkembangan pembelajaran jarak jauh itu sendiri di UT, kemudian sampai di akhir tentang bagaimana para penjaminan mutu ya, faktor keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di UT itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau yang ingin bertanya mungkin bisa di kolom chat ya, karena lebih banyak kita diskusi, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Baiklah Pak Agung, ini ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu dari berbagai universitas di sini. Mungkin saya izin bacakan dulu yang dari paling atas ya. Ini perkenalkan dari Bu Nurmina dari Universitas Al-Musim ya, di Briun Aceh. Salam kenal Bu. Nah di sini bertanya tentang bagaimana formula yang tepat Pak dalam penanaman karakter mahasiswa melalui pembelajaran daring. Jadi berdasarkan pengalaman Bapak, bagaimana cara penanaman karakter yang tepat dengan pembelajaran daring? Ya, ini berarti tentang sikap ya, Pak ya. Mungkin Bapak, saya bacakan dulu 3 pertanyaan atau langsung Bapak jawab, Pak? Ya, boleh 3 sekaligus, nanti mungkin terkait, nanti kita bisa jawab sekaligus. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Erawati. Ini terkait dengan kelas tutorial. Bagaimana mengantisipasi jika tugas mahasiswa itu dikerjakan sendiri, bukan dikerjakan orang lain, Pak. Ini juga nih salah satu problem kelas ini ya, online. Nah, pertanyaan yang ketiga ini dari Pak Gian Dari. Apakah dalam menjalankan PJJ di UT ini menggunakan narasumber, Pak? Ini mungkin pertemuan awal atau pertemuan keberapa? Ini mungkin terkait dengan narasumber yang di kelas webinar kali ya Pak maksudnya, atau mungkin Bapak bisa sampaikan. Saya rasa itu dulu ya Pak untuk 3 pertanyaan di awal. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Ibu dari Aceh ini ya. Ini pertanyaan yang umum memang. Kita selalu mengkhawatirkan bagaimana pembentukan karakter, apakah dengan pendidikan jarak jauh ini bisa dilakukan. Seperti itu ya. Ini umum sekali pada saat saya datang ke Universitas Negeri Padang sebelum pandemi COVID bulan Februari Januari, karena ada program mahasiswanya mengambil mata kuliah umum di sana. Selalu pertanyaan ini ditanya berulang-ulang bahkan. Nah, akhirnya saya tanya balik kepada mahasiswa, sudah belajar tatap muka selama ada yang
berapa dari SD sampai itu kan hampir 12 tahun, dosen juga mengajar. Kita tanya bagaimana kalau Bapak di tatap muka menanamkan sikap, karakter seperti itu, apakah sudah merasa dapat? Umumnya mahasiswa bertanya balik gelagapan begitu. Nah, mereka selalu menanyakan bagaimana menanamkan sikap, karakter di pembelajaran jarak jauh. Semua itu bisa kita lakukan meskipun jarak jauh ya. Misalnya pada saat berdiskusi, tutor itu selalu menyampaikan, menjawab diskusi dengan kalimat sendiri, tidak melakukan plagiasi. Nah, jika itu terjadi, kewajiban tutor untuk mengingatkan mahasiswa. Ini sangat ini ya, semua gerak-gerik mahasiswa itu tercatat ya, ada direkam jejak digital itu. Kalau mereka melakukan plagiasi, misalnya ini pertanyaan Ibu Herawati ya menyangkut, kita punya namanya aplikasi untuk mengecek jawaban-jawaban mahasiswa. Kalau mereka melakukan plagiasi, kita cek, kita akan tahu sekian persen kemiripannya, kesamaannya, apalagi diskusi sifatnya terbuka. Saya lihat bukan hanya mahasiswa S1, mahasiswa S2 pun begitu, jika mau copy paste jawaban. Nah, kita ingatkan kepada mahasiswa, ini kan bagian dari pendidikan, kita berikan nilai yang ya sangat rendah begitu karena ketahuan melakukan plagiasi, kita ingatkan ke mereka, tidak mengulangi lagi. Tapi kalau jika terus-terusan mereka mengulangi, ya nanti mereka akan rugi sendiri. Kita sampaikan, Anda akan rugi, ini memang Anda akan mendapatkan nilai yang agak bagus kalau tidak ketahuan di tutorial. Tetapi begitu nanti Anda menghadapi UAS, ujian akhir semester yang harus diawasi di kelas, Anda tidak bisa menjawab karena Anda tidak belajar. Tujuannya dalam proses pembelajaran ini kan untuk belajar. Nah, itu kita sampaikan, inilah gunanya tutorial ini untuk menanamkan sikap moral kepada mahasiswa agar bersikap jujur. Kalau ada mahasiswa misalnya mengunggah diskusinya secara sembarangan dengan kalimat yang tidak etis, nah itu tugas tutor juga mengingatkan, ditegur, nah nilainya dikurangi, kan ada hukumannya. Tapi karena ini proses pembelajaran, kita tidak hukum karena ini bukan pengadilan atau polisi, tapi kita berikan arahan-arahan agar tidak mengulangi lagi perbuatan. Kalau ketahuan lagi mengulangi, ya tutor diberi hak untuk memberikan nilai yang sangat rendah, bahkan nanti bisa melaporkan kepada Kaprodi untuk diambil tindakan lebih tegas. Jadi tetap bisa penanaman karakter itu bisa diberikan. Justru di dalam pendidikan jarak jauh ini kelihatannya kan mahasiswa tidak diawasi, dia merasa bebas, jiplak dan sebagainya, tapi begitu dicek ketahuan, justru kita lebih mudah untuk apa istilahnya mengetahui mana mahasiswa yang bekerja dengan jujur, mana yang tidak, bisa diketahui lebih cepat. Dengan demikian nanti bisa dicegah mahasiswa tidak berkelanjutan melakukan sikap-sikap yang tidak baik seperti itu. Dan selalu ada ruang, apalagi di dalam tatap muka sama kita kan ada kelas tatap mukanya, bisa menyampaikan juga di situ. Kalau ada hal-hal yang sifatnya sangat sensitif, menegur mahasiswa itu ada namanya dijawab secara private. Jadi jawaban itu tidak dibaca oleh mahasiswa lain agar tidak mempermalukan mahasiswa. Bisa juga kirim lewat email, lewat message. Jadi hanya mahasiswa yang menerima. Kita tidak buka di forum seperti itu. Jadi tidak mempermalukan mahasiswa. Kita ingatkan, kita ajari untuk tutor untuk memberi sentuhan-sentuhan moral ya. Nah, karena mahasiswa UT juga dari yang masih muda sampai yang sudah sangat senior banyak, kita ajari kepada tutor, kita latih untuk memberikan, kalau memberikan teguran-teguran yang sifatnya sopan, mendidik, tapi tetap tegas begitu. Tidak mentolerir sikap-sikap yang melanggar aturan-aturan dekat. Ini tetap bisa kita lakukan secara online. Ya. Kemudian narasumber untuk web ya, misalnya untuk program S2 ya. Program S2 itu tutornya ada 2. Yang tutorial yang asinkronus, yang kelas virtual itu ada tutornya menilai diskusi, memberi respon diskusi, ada juga tutorial webinar dari dosen-dosen perguruan tinggi. Di waktu-waktu tertentu mereka hadir dari Sabtu, Minggu, memberikan perkuliahan. Ya, seperti ini, seperti kita sekarang. Nah, itu juga mereka harus menilai tugasnya. Narasumbernya seperti itu. Jadi kita undang dosen-dosen yang senior dari perguruan tinggi itu untuk memberikan perkuliahan secara tatap muka seperti ini. Itu ya kalau dimaksud ya narasumber. Nanti suatu saat ini karena terus berkembang dengan peningkatan infrastruktur, fasilitas, nanti yang online ini juga akan ada modus tatap mukanya seperti ini. Sehingga ada pertemuan seperti ini, sehingga mahasiswa benar-benar merasa kuliah. Kalau dulu memang kita tahu mahasiswa UT itu kalau ditanya kuliah di mana di UT, belajar di mana, mereka bingung menjawab. Tapi kalau sekarang mahasiswa UT itu bagaimana kuliah di UT, bagaimana kuliahnya online. Nah, mereka sangat bangga menjawab dan sekarang
dengan pandemi COVID seperti ini, mereka tidak ada masalah dalam belajar, tetap bisa belajar. Kami online, ada tatap mukanya, ada sinkronus, tetap berjalan proses pembelajaran seperti itu. Jadi itu ya, seiring dengan perkembangan teknologi nanti narasumber juga bisa diperbanyak, ada kuliah umum, seminar yang sifatnya begitu, nanti tinggal mengundang mahasiswa, diberikan linknya. Itu ya Ibu dari mana itu tadi kami lupa. Saya kira itu Bu Desti. Baik Pak, terima kasih. Tadi ternyata dari Ibu Giandari, maaf ya, bukan Bapak. Selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan lain dari Bu Stefani, ini terkait dengan partisipasi Pak. Kita ketahui kalau misalnya pembelajaran online itu mungkin bagaimana cara mengukur partisipasi mahasiswanya. Nah, selanjutnya ini pertanyaan dari Mu Nur Hadiati dari UIB. Bagaimana Pak saat pandemik seperti sekarang ini mengemas perkuliahan yang bersifat praktik atau di labor ya dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Sebagai contoh untuk Fakultas Hukum memiliki mata kuliah praktik peradilan. Jadi mereka langsung praktik di peradilan. Itu mungkin terkait ini dua pertanyaan ini Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana menilai partisipasi? Menilai partisipasi di dalam kelas online ini lebih mudah, Bapak. Pertama kita lihat kehadirannya. Mereka bisa mengklik kehadiran ya. Saya hadir, saya akses. Itu pertama. Kedua, di dalam partisipasi di dalam diskusi ya. Seberapa sering mereka berdiskusi, seberapa sering mereka mengajukan pertanyaan, seberapa aktif mereka itu tercatat semua. Itu bisa dikeluarkan nanti log mereka. Nah, kemudian apa saja yang mereka lakukan, mereka sudah membaca apa saja, itu bisa dilihat, sudah membuka. Ya membacanya kita tidak tahu ya, sudah mendownload, mereka harapannya membaca itu. Di log namanya mereka itu, mereka kelihatan, oh ini mahasiswa ini sangat aktif. Per hari, per minggunya ketahuan itu, ada rekodnya. Itu bedanya dengan konvensional. Konvensional kan kita harus pada saat di kelas kita melihat. Kalau ini semua ada datanya, ada bisa dikeluarkan oleh tutor per kelas, ini mahasiswa sangat aktif. Nah itu jadi itu bisa dijadikan pertimbangan oleh tutor di dalam memberikan penilaian mahasiswa. Kemudian masalah mata kuliah berpraktek, ya ini memang sebelum pandemi COVID pun ya masalahnya sama. Khusus untuk mata kuliah berpraktek, mata kuliah praktek praktikum, UT itu bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri ya, di mana mahasiswa berdomisili, kita ada MOU kerjasama, mahasiswa melakukan praktek di sana. Nah, praktek di sana nanti ada instruktur memberi nilai, nilainya nanti diunggah secara online atau dikirim ke masing-masing UPBJJ ataupun ke UT, pusat koprodinya. Nah di era pandemi COVID seperti ini, bukan hanya UT saja mengalami kendala pelaksanaan praktek, mahasiswa tatap muka juga kan tidak bisa. Nah, karena lab mereka tutup, ya UT juga harus menunda pelaksanaan praktek mahasiswa. Tetapi seperti tadi misalnya khusus disinggung masalah hukum, sebenarnya sekarang kan ada namanya pengadilan virtual ya, pengadilan online. Nah, mahasiswa kalau itu bisa datang ke pengadilan, mendaftar, dia bisa ikut menyimak jalannya sidang, ya, sidang online. Bapak dan Ibu kan bisa melihat beberapa sidang dilakukan secara online. Nah, mahasiswa diberi tugas untuk menyimak sidang online, ya, itu namanya praktek pengalaman beracara. Nah, dia ada tugas-tugas apa yang dia harus lakukan, nah, dia bisa merekam itu, menyampaikan hasil rekaman sidangnya, dan sebagainya. Nah, seperti itu, ada namanya praktek-praktek online bisa dilakukan. Nah, nanti juga sedang dijajaki pengembangan lab virtual, lab-lab yang berbasis itu khususnya untuk mata kuliah yang bisa dilakukan secara online. Nah, kemudian juga ada praktek-praktek mandiri yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di rumah masing-masing dengan adanya panduan diberikan, mereka melakukan praktek secara mandiri, tetapi mereka harus bisa membuktikan dengan video atau foto bahwa mereka benar-benar melakukan praktek sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Nah, itu diunggah di kelas online atau dikumpulkan ke tutor webinarnya. Nah, itu nanti dinilai, ada buktinya dia melakukan, bila perlu ada instruktur lapangan yang dia tunjuk sendiri, dia melakukan sesuai dengan langkah. Nah, di sanalah diberi penilaian praktek. Nah, seperti itu caranya. Boleh mereka melakukan praktek mandiri di tempat masing-masingnya. Nah, sepanjang itu bisa dibuktikan mereka benar-benar melakukan. Ada kita buku panduan praktek. Mereka melakukan praktek sesuai dengan petunjuk. Mereka yang harus datang ke lapangan, misalnya tidak ada izin dari tempat praktek, ya harus menunda semester berikutnya. Jadi apa yang bisa dilakukan, kita lakukan. Yang belum bisa, ya kita tunda untuk semester berikutnya sampai
Beberapa lab kemarin sudah berusaha, sudah mencoba boleh mahasiswa kita akses ke sana, tetapi begitu merebah lagi, akhirnya ya situasinya berubah lagi. Tergantung nanti bagaimana kondisi COVID ini berakhir nanti. Saya kira itu ya Ibu Nurhadiati ya. Silakan. Baik Bu Pak, Desi. terima kasih Bapak Ibu. Mungkin di sini sudah ada juga ya link absensi yang bisa Bapak Ibu klik melalui kolom chat untuk bisa juga nanti penyebaran sertifikat untuk akhir acara. Jadi Bapak Ibu tolong diisi absensinya. Terima kasih. Oke, kemudian ada juga pertanyaan Pak. Ini dari Yayasan Patriot Indonesia. Ini terkait dengan aplikasi Microsoft Trans atau SAC yang baik pergunakan PJ atau ada yang lain. Ini saya kurang paham, mungkin Pak Agung terkait pertanyaan ini. Ya, tentang aplikasi maksudnya platform yang digunakan ya, sebenarnya pilihannya sangat banyak. Apapun yang dipakai itu pada dasarnya semuanya bagus ya Bapak dan Ibu. Tapi kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Nah, itu bisa ini teman-teman dari IT kan bisa mencari, berselancar ke sana kemari, kira-kira platform mana yang lebih pas dengan kebutuhan institusi. Nah, kalau untuk UT kan ini menggunakan Moodle. Moodle itu sejak tahun 2005 kita sudah menggunakan Moodle. Moodle itu kenapa menggunakan Moodle untuk pembelajaran asinkronus ini? Karena sifatnya open source ya, jadi tidak harus bayar. Kemudian gampang diakses, mudah itu, tidak terlalu sulit. Kemudian bisa diadopsi dengan kebutuhan kita, pembelajaran kita. Jadi cukup lengkap itu. Moodle ini salah satu platform yang paling banyak digunakan ya untuk pembelajaran online sebelum pandemi COVID ini. Dan UT itu salah satu pengguna Moodle terbesar ketiga di dunia menurut orang Moodle, banyaknya akses ke Moodle. Nah itu kemudian dari segi security ya, keamanan juga, Moodle ini cukup bagus, tidak ada masalah, kemudian terus diupdate, dan itu ada bisa mengunggah tugas, ada ini, ada diskusi, pengunggahan materi, bisa direkam itu sama, sangat bagus itu. Kemudian untuk tatap mukanya, tutorial berbasis web itu kita menggunakan namanya Microsoft Teams ya, MS Teams. Kita tidak menggunakan Zoom seperti sekarang ataupun kita juga menggunakan Google Classroom dan sebagainya. Semua punya kelebihan sendiri tergantung kita kebutuhannya masing-masing ya. Kalau MS Teams ini kita sudah gunakan sudah sekarang ya hampir sejak 2016 sudah 5 tahun ya. Nah, tidak ada masalah karena kita juga mendapat fasilitas yang sangat baik dari Microsoft. Sepanjang kita punya namanya akun Microsoft itu sangat mudah. Jadi itu kita gunakan itu. Jadi kita sesuaikan kalau kebutuhan kita seberapa besar ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing institusi. Jadi apapun pilihan itu sebenarnya sekarang ini hampir sama baiknya begitu, tergantung kebutuhan kita. Saya kira itu secara umum bisa saya sampaikan karena saya juga tidak ahli di bidang itu ya, IT-nya apa gitu, kelebihan kekurangan. Nanti teman-teman IT diajak bicara, dia yang melakukan penjajakan apa yang paling pas untuk kebutuhan institusi begitu. Saya kira itu bisa saya jawab secara umum, Mbak Esti. Oke, baik Pak Agung. Saya tertarik tadi dengan kalau sedikit sharing juga dari UIB, memang kami juga sudah menggunakan LMS basis Moodle juga ya Pak. Kalau misalnya UT Ya. itu sudah dari 2005, kami dari 2018 baru Pak, 2019 lah waktu udah mulai pandemi seperti itu. Nah, kemudian juga ini saya tertarik dengan karena memang Bapak sampaikan tadi penggunaan LMS itu lebih ke banyak ke asinkron ya. Untuk ini saya bertanya Pak terkait dengan kualitas dari videonya mungkin Pak Moodle yang ada di LMS UT itu bagaimana Pak untuk penjaminan? Karena memang kalau kami kan masih belajar ini Pak untuk bikin video yang lebih bagus itu. Nah kalau dari UT sendiri bagaimana Pak, bisa sharing sedikit terkait dengan LMS-nya Pak? Ya.
Kalau pembuatan video di Moodle itu sudah ada ya, khususnya kita membuat video sapaan itu mahasiswa ya seperti ini, cuma dibatasi kita maksimal 3 menit misalnya itu ya, tidak terlalu panjang. Sebab kalau terlalu panjang nanti terlalu membebani sistem. Nah, tapi jika ada video-video yang besar atau panjang, video itu diunggah dulu ke YouTube gitu. Nanti linknya itu ditaruh di kelas Moodle-nya. Nah, jadi mahasiswa itu pada saat klik itu dia menggunakan fasilitas yang lain, bukan menggunakan kapasitas yang ada di Moodle. Jadi seperti itu. Jadi linknya yang ditaruh di sana bukan videonya secara langsung. Karena videonya secara langsung nanti banyak sekali. Memang kita juga ada kendala kalau mahasiswa diminta mengunggah tugas-tugas dalam bentuk video seperti itu. Kadang-kadang mereka karena ukurannya terlalu besar videonya, mereka kesulitan. Biasanya kita minta mahasiswa itu mengunggah dulu videonya di YouTube misalnya, kemudian linknya yang di-share di kelas Moodle itu. Nah, itu tidak ada masalah. Banyak video kok di kelas-kelas asinkronus di Moodle kita itu, cuma linknya saja. Begitu diklik link, dia akan berpindah ke YouTube. Jadi dia nonton begitu. Jadi ya lancar. Jadi tidak langsung videonya diunggah di sana. Kecuali kalau untuk video sapaan baru, karena video sapaan kan sifatnya hanya 2 menit, 3. Kita batasi memang maksimal 3 menit, jangan panjang-panjang, sebab nanti susah, terlalu berat. Begitu. Ada juga sih maksimal 3 menit, karena dia sudah mahir, dia share videonya ke YouTube. Makanya kalau teman-teman nanti iseng-iseng buka YouTube, itu di situ ada video sapaan, tutor UT begitu. Jangan kaget karena mereka menaruhnya di situ, di YouTube. Ada juga konten-konten pembelajaran UT ada di YouTube gitu. Jadi linknya yang kita taruh di kelas Moodle-nya. Jadi tidak ada masalah ya Mbak Desti kalau mau itu, video itu seperti itu. Oke. Itu Baik, Pak. pengalaman yang kami lakukan itu. Ya, berarti masih untuk misalnya mengurangi kapasitas yang memang kalau video emang lebih berat ya Pak ya, maksudnya Ya. kapasitas memorinya di-upload dulu di YouTube, mungkin ya bisa sharing ininya, linknya Ya, linknya yang diunggah di LMS. Benar Pak. Kalau misalnya ini Pak, terkait dengan sambil menunggu mungkin teman-teman yang ada ingin bertanya, silahkan ya untuk sumber sendiri. Apakah sumber pembelajaran itu semuanya berasal dari UT Pak, dari dosennya, atau mungkin masih ada mengambil sumber dari yang lain misalnya Pak? Ya, untuk materi pembelajaran, UT itu memiliki namanya Banajar ya, BMP ya, buku materi pokok. Itu yang standar ya. Setiap mata kuliah wajib sudah memiliki Banajar. Nah, materi-materi tutorial itu pertama itu diambil dari Banajar. Karena ini kan tutorial ini untuk membantu mahasiswa menguasai Banajar. Itu yang utama. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pengembang kelas tutorial ini wajib mencari sumber-sumber lain untuk memberi pengayaan, enrichment ya kepada mahasiswa kita dari melalui online, dari internet, dari berbagai sumber, itu ditaruh di sana. Demikian juga saya sampaikan tadi, tutor yang terbiasa mengajar sehari-hari di kelas tatap muka, tentunya mereka akan mengikuti perkembangan ilmu dan pengetahuan ya. Oh ini misalnya masalah perpajakan, masalah hukum, sudah ada yang terbaru. Sedangkan di modul UT itu, karena modul kan sifatnya pasif ya, karena modul itu tercetak, meskipun bentuk digital, materinya sangat mudah ketinggalan. Nah, itu tugas daripada tutor memberikan pengayaan. Oh, ini ada loh aturan-aturan hukum yang baru, perpajakan yang baru, terutama untuk ilmu-ilmu yang sangat dinamis, yang cepat berkembang. Nah, di sanalah mahasiswa tutor itu memberikan materi-materi terbaru, menjadi materi pengayaan. Nah, sehingga mahasiswa kita dengan mengikuti tutorial ini selalu mendapat pengetahuan yang terupdate, terbaru, tidak ketinggalan begitu. Itu gunanya salah satu manfaat dari tutorial ini juga. Jadi mereka mendapatkan ilmu-ilmu terbaru. Karena di Banajar mungkin sudah ketinggalan. Kecuali kalau Banajar yang sifatnya Banajar dasar ya, eksak, matematik, biologi itu ya mungkin tidak banyak ketinggalan. Tetapi yang sifatnya ilmu-ilmu terapan, teknologi, atau ilmu-ilmu ekonomi, sosial yang perkembangannya sangat cepat, yaitu harus diimbangi dengan materi pengayaan. Jadi tidak hanya dari UT, dari luar kita ngambil juga, dari sumber-sumber lain. Dan juga dari tutor-tutor yang akan membimbing kelas itu. Nah itu bedanya nanti di mana letak perbedaan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Itu tergantung kepada, kalau materinya kan sama itu, sudah terstandarisasi. Nah sekarang yang membuat dia berbeda adalah tutornya.
apakah tutornya cukup aktif, memberikan materi-materi tambahan, nah, kemudian tutornya aktif mengajar, merespon diskusi, dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Meskipun kita sudah membuat standarisasi kelas. Sama saja dengan kita di tatap muka, ada misalnya 10 kelas, satu mata kuliah, terdiri dari misalnya 5-6 dosen, oh ternyata dosen yang satu sangat bagus, mahasiswa akan mendapatkan ilmu yang lebih baik, penguasaan ilmu yang lebih baik, sedangkan dosen yang lainnya kurang bagus. Nah, mereka menyerap ilmu dan pengetahuannya tidak sebagus kelas yang lain. Nah, itulah yang membedakan juga di kelas-kelas online seperti ini. Jadi materinya bisa dari dua sumber, dari UT sendiri dan juga dari tutornya. Di samping juga pengembang kelas master juga, kadang-kadang kita mengundang dosen-dosen dari perguruan tinggi lain untuk mengembangkan kelas master materi-materi tutorial ini. Begitu. Jadi itu jadi sumber materi perkuliahan. Baik Pak, boleh silakan dulu Pak, minum boleh ya, tadi udah banyak Oh iya, banget pertanyaan. enggak apa-apa. Kami Oh, senang kok berbagi. Kalau oke kami Bu, bisa berbagi pengalaman, kami akan buka. Tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi oke Pak. silakan nanti diambil hikmahnya apa yang bisa diterapkan di perguruan tinggi masing-masing. Oke, siap Pak. Mungkin sembari ini Bapak Ibu ya yang absensi mungkin masih ada tadi yang terlewat, saya ingatkan lagi di kolom chat. Silahkan ya kalau ingin bertanya, karena ini untuk minta jadwal Pak Agung nih ke Mas Rido dulu nih Pak. Tanya Mas Rido dulu kapan Pak Agungnya bisa gitu. Jadi Bapak Ibu ini kesempatan nih buat sharing dengan Pak Agung sendiri. Kalau ingin bertanya silahkan monggo di kolom chat ya. Karena Ya, acara saya kita. akan nanti dibacakan saja. Oke, baik Pak. Tadi saya tertarik dengan statement Bapak tentang memang kualitas pembelajaran itu satu kelas dengan kelas yang lain berbeda, itu tergantung dengan tutornya sendiri. Nah, saya ingin tahu apakah dari UT sendiri itu melaksanakan seperti apa ya Pak ya, pengecekan kualitas gitu, tutor-tutor yang ada gitu, seperti quality assurance-nya. Karena kan saya lihat gitu ya, ada beberapa teman saya juga yang mengajar di UT seperti itu, Pak. Nah, itu Ya, kalau boleh tahu itu bagaimana ya Pak sistemnya sendiri, Pak? ya. Kita melakukan quality control itu ya. Misalnya saya sampaikan tadi di sesi 7 itu ada namanya evaluasi mahasiswa ya. Di sesi 7 mahasiswa itu harus melakukan evaluasi. Nah, ini misalnya ini di sesi 7 ini ada evaluasi tutor. Nah, kita berharap mahasiswa itu memberikan mengevaluasi kinerja tutor dan juga mengevaluasi materi-materi yang ada. Di situ ada beberapa pertanyaan yang sifatnya anonim. Jadi itu mahasiswa kalau tutornya tidak bagus, ya silakan beri nilai dari 1 sampai 4, 1 atau 2, kalau bagus sekali bisa 4. Nah, seperti itu kita lakukan evaluasi. Nah, nanti dilihat oleh prodi apakah ada keluhan yang serius dari mahasiswa. Nah, itu nanti berdasarkan evaluasi itu kita kalau masih sifatnya ringan begitu ya keluhannya, nah, kita masih bisa gunakan lagi tutor tersebut untuk semester berikutnya. Tetapi kalau ada keluhannya sangat serius, ya kita dengan berat hati kita putus kontrak, tidak gunakan lagi. Itu yang pertama, yang secara rutin juga dilakukan monitor oleh Pusat Bantuan Belajar. Mana tutor yang tidak aktif menilai diskusi, tidak aktif menilai tugas, itu bisa dikeluarkan. Oh, ini sudah ada tugas 1. Ini tugas 1 sudah 2 minggu, sudah lewat waktunya. Ternyata masih banyak tutor yang tidak menilai tugas. Nah, itu dikeluarkan datanya. Kita dikirim email, tutor-tutor ke teman itu pasti, nah sekarang ini di akhir tutor dia akan sering dapat email kalau belum menyelesaikan tugas dan kewajibannya. Nah, itu biasanya juga laporan dari mahasiswa. Pak, nilai tugas saya belum ada. Ini tutornya saya sudah email, tidak memberi respon. Nah, dari situ nanti prodi mengingatkan tutor tersebut untuk segera menilai dan sebagainya. Itu bisa dilihat. Nah, juga dilihat nanti dari keaktifan setiap tutor itu bisa dilihat kapan tutor itu aktif. Namanya hits ya. Hits itu misalnya di minggu pertama diharapkan tutor itu misalnya 100 hits ya, 100 kali akses gitu misalnya. Ada memang tutor itu mau mengakali sistem. Ini bedanya kalau tatap muka dengan
kelas online, kapan dia masuk, berapa lama dia masuk itu tercatat. Nah, misalnya dia ini sudah minggu kedua, dia belum akses tutornya, belum akses ke kelas. Tiba-tiba di hari ke-14, karena di hari ke-15 dia tidak akses, dia akan diganti dengan tutor lain. Itu akan dikeluarkan datanya. Oh, ini mahasiswa tutor ini sudah 2 minggu belum juga akses, kita ganti dengan tutor baru. Nah, misalnya di hari ke-13, 14 dia akses tiba-tiba tinggi. Sampai beberapa jam klik masuk, ketahuan itu grafiknya mereka, oh ini cuma akses di ini. Nah, itu nanti akan menjadi bahan evaluasi juga bagi prodi. Demikian juga di dalam menilai tugas. Ini tutornya menilai tugas atau diskusi dibaca enggak? Ya, ketahuan. Nah, misalnya dia kok dari satu mahasiswa berpindah 1 menit, berpindah 1 menit lagi ke nilai yang lain. Nah, itu ada kapan dia menilai, ada waktunya. Misalnya menilai mahasiswa A dapat 70, berpindah 1 menit berikutnya dapat 75, atau kadang-kadang di pukul rata nilainya sama. Kalau pukul rata itu lebih gampang melihat, ini pasti ditembak nilainya. Kita lihat rekam jejaknya, kapan dia menilai. Nah, kita kan bisa simulasikan menilai satu tugas, dari mendownload tugas mahasiswa, membaca, itu minimal butuh waktu berapa menit. Minimal bisa 5 menit satu mahasiswa. Tiba-tiba dalam 1 menit sudah ada nilai, 1 menit sudah nilai yang lain dia lakukan. Nah, itu ketahuan. Saya pernah melakukan itu, apa istilahnya, menegur tutor seperti itu, dan saya sampaikan ke fakultas, ini tutor tidak bisa digunakan lagi karena dia menilai tugas tanpa membaca tugas mahasiswa. Seperti itu. Memang kita tidak bisa hindari ya jumlah yang begini besar, ada saja tutor-tutor yang tidak bagus gitu loh. Karena itu kita selalu evaluasi dan kita meminta kepada mahasiswa. Karena kepada mahasiswa juga kita sampaikan, kalau Anda tidak mau memberikan penilaian terhadap tutor di kelas Anda, misalnya dia sungkan, takut diberi nilai jelek oleh tutornya, meskipun itu sudah secara anonim. Tutor itu tidak tahu siapa yang menilai dirinya. Meskipun di kelas itu ada 50 orang, siapa yang menilai tidak akan ketahuan. Tutor tidak bisa akses. Kami pun tidak bisa dari admin karena sudah ditutup identitasnya. Dia hanya memberi nilai. Harapannya nanti dengan memberikan penilaian itu bisa menjadi peningkatan kualitas tutor di semester berikutnya dan juga akan dinikmati oleh mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa tidak mau mentolerir tutor-tutor yang tidak bagus, dampaknya nanti kepada mahasiswa juga begitu. Dia akan mendapatkan tutor yang kurang bagus juga nanti di semester berikutnya, meskipun karena mahasiswa lain tidak mau memberikan evaluasi yang objektif begitu. Ya, kembali ke dirinya. Karena itu kita selalu ingatkan mahasiswa untuk menilai atau mengevaluasi tutor. Jadi kalau mahasiswanya kita paksa untuk mengevaluasi, sebelum dia mengisi evaluasi, dia tidak akan bisa mengerjakan tugas 3. Dia harus mengerjakan evaluasi dulu, baru dia bisa membuka akses ke tugas 3. Di tugas 3 itu di sesi 7. Sama dengan sekarang kalau online begini. Kalau pesertanya tidak mengisi daftar hadir, maka nanti dia tidak akan bisa mendapatkan sertifikat, kan seperti itu. Jadi dia harus mengisi daftar hadir atau juga mengisi form evaluasi, baru nanti dia berhak mendapat sertifikat seperti itu. Di tutor juga kita buat seperti itu. Nah, jadi ada pemantauan-pemantauan. Di samping juga pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan ya, penyegaran tutor itu setiap awal semester kita lakukan, baik secara tatap muka seperti ini. Biasanya kita lakukan tatap muka. Untuk pelatihan yang tutor, bedanya kalau di UT, tutor itu dilatih dulu bagi tutor baru. Dilatih dulu, bisa nggak dia mengerjakan tugas-tugas sebagai tutor secara online selama 1 minggu. 1 minggu penuh diberi tugas layaknya seperti tutor. Ada kelas simulasi seperti itu. Kalau dia lolos dari pelatihan, baru dia direkrut jadi tutor. Itu bedanya dengan tutorial tatap muka. Tutorial tatap muka kan direkrut dulu biasanya, baru dilatih. Karena kita jamin namanya tatap muka ya pasti bisa memberikan perkuliahan di kelas, tidak ada masalah. Cuma kita melihat komitmennya. Ya, kalau di sini kita harus lihat komitmennya dulu dan kemampuan IT mereka, kemampuan mengakses ke Moodle-nya, bisa nggak dia, dan kemudian dia punya waktu nggak, punya komitmen. Di sana kita lihat, oh ini rajin tutornya, nanti kalau dipakai tutor dia akan rajin juga menjadi tutor. Tapi kalau dia pada saat pelatihan dia sudah ogah-ogahan, malas-malasan, tidak mengerjakan tugas dengan lengkap, aksesnya jarang, ya kita nggak luluskan itu calon tutor seperti itu. Jadi itu bedanya, dilatih dulu, baru direkrut. Lulus nggak pelatihan gitu, bukan direkrut dulu baru dilatih. Seperti itu. Itu salah satu cara juga kita untuk
mencari tutor-tutor yang baik begitu. Di samping juga tutor itu kita berikan honor yang lumayan lah begitu dibandingkan dengan di tempat-tempat lain begitu mereka mengajar. Kenapa? Itu pertama dapat honor yang baik, yang kedua tutor itu juga tidak harus melakukan tugasnya di saat dia mengajar di siang hari atau di pagi, tetapi dia bisa melakukan tugasnya di sore hari atau malam hari. Kalau dia menjadi tutorial webinar, tutorial berbasis web, biasanya tutorial itu dilakukan di hari Sabtu dan Minggu, sore hari. Karena mahasiswa UT umumnya sudah bekerja, sehingga tutor-tutor itu juga bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk mengajar di UT. Jadi tidak bentrok dengan pelaksanaan tugas-tugas utama mereka di universitas tempat mereka bekerja. Jadi kita tidak mau juga karena mereka menjadi tutor di UT, tugas-tugas mereka di tempat aslinya terbengkalai. Nah, itu kan tidak baik juga kita gitu. Jadi kita tidak mau. Jadi keduanya harus berjalan secara sinkron ya, secara baik. Dan di samping juga tutor-tutor mendapat pengalaman ya, pelajaran online jarak jauh di UT. Jadi kan mereka bisa terapkan di kampusnya. Ya memang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita mendeteksi semua tutor itu ya. Tutor itu ada 20.000 tutor, ada saja yang tidak. Tapi suatu saat dia akan ini juga ketahuan. Begitu ada lapor dari mahasiswa, kita ganti lagi seperti itu. Ya sama dengan di kelas tatap muka mana dosennya mengajar bagus atau tidak. Kan kita juga tidak bisa memantau ke setiap kelas kalau tidak ada laporan mahasiswa. Akhirnya ya perkuliahannya berjalan apa adanya, sama seperti itu. Makanya kita harus membuat sistem yang bisa berbagai cara lakukan untuk memantau kinerja tutor. Tapi kalau secara online ini karena mereka punya rekam jejak digital gitu loh, jadi lebih gampang ditelusuri jejak digital mereka begitu. Kalau di tatap muka kan berapa menit dia ngajar, kita tidak tahu kalau mahasiswa tidak melapor. Saya kira itu ya Mbak Desti, bisa saya bagi pengalaman menangani tutor yang jumlahnya ribuan ini. Emang tidak mudah sih kalau di teman-teman di perguruan tinggi tatap muka, karena jumlah mahasiswa tidak terlalu banyak. Yang pertama, kedua umumnya mahasiswa itu sudah melek teknologi, lebih mudah-mudah, mereka waktunya juga lebih tersedia kan. Kalau kuliah tatap muka mereka kan memang sengaja untuk kuliah, tidak bekerja. Nah, itu relatif lebih mudah mengelola kelasnya. Jadi tidak serumit di UT. Di UT itu kan pertama mahasiswanya sudah bekerja, kedua dari berbagai tingkatan umur dan latar belakang ekonomi dan sosial. Tidak semuanya melek teknologi. Kedua, tempat tinggal mereka juga yang mencar di seluruh penjuru tanah air, terkadang mereka tidak bisa akses, kesulitan akses internet. Nah, itu seperti itu juga kita harus fasilitasi mahasiswa, ada bencana alam, longsor, banjir, internet putus. Ya, kita harus berikan juga kelonggaran mereka dalam mengunggah tugas kalau ada laporan seperti itu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang memang tidak bisa kita hindari. Itulah tantangan daripada mengelola UT dibandingkan dengan mengelola perguruan tinggi tatap muka. Jadi teman-teman tatap muka itu meskipun baru mulai sekarang, tidak usah khawatir, bisa lebih cepat melesat. Ya, karena apa? Karena memang kondisinya berbeda. UT itu benar-benar mulai dari awal merangkak sendiri, belajar begitu. Jadi kalau sekarang kita sudah punya partner, bisa belajar di UT, bisa belajar. Jadi tidak harus mengalami sendiri. Kalau dulu UT kan harus mencoba. Semua platform harus dicoba dulu. Seperti tutorial webinar ini kita sudah mencoba. Ini yang ketiga menggunakan MS Teams. Dulu menggunakan Skype for Business, putus lagi. Nah, udah di tengah jalan putus, nggak bisa teruskan 1 semester. Ganti lagi, back blue button, begitu juga. Akhirnya baru mendapatkan MS Teams yang stabil, mantap. Nah, begitu sudah menggunakan ini, datang COVID, kita sudah dengan yakin bahwa dengan MS Teams ini akan sanggup. Di samping juga ada support dari teman-teman TIK yang menjamin bahwa dengan sedikit pelatihan ini pasti berjalan. Saya punya keyakinan seperti itu karena saya yang sangat bertanggung jawab waktu itu, yang fight di dalam berjuang, ini harus ke tutorial webinar, tidak boleh ke tutorial online, sebab tutorial online-nya sudah berjalan. Kalau itu diganggu lagi, terjadi pembentukan kelas baru, itu pasti akan stuck, mandek gitu loh, karena server kita tidak kuat. Nah, itu pengalaman kami itu karena memang kita punya pengalaman seperti itu. Saya berani berargumentasi dengan para dekan, dengan pimpinan universitas, meyakinkan beliau bahwa kita satu-satunya jalan pengganti tutorial tatap muka ini, kita menggunakan tutorial berbasis web, menggunakan MS Teams.
kami akan melakukan nanti dengan teman-teman di unit terkait, kita akan latih dan kami menjamin ini bisa berjalan. Keyakinan kami seperti itu. Meskipun ya banyak yang ragu seperti itu karena belum pernah dimasalkan dengan jumlah lebih dari 10.000 kelas seperti itu. Tapi faktanya karena berdasarkan pengalaman, keyakinan seperti itu, bisa berjalan dengan baik. Meskipun ya di sana sini ada kendala, seperti saya ceritakan tadi, mahasiswa sulit mencari sinyal, tetapi tidak ada mahasiswa yang sangat mengeluh. Mereka menyadari kondisi yang harus online, istilahnya semua harus menjadi UT. Kalau tidak mau ketinggalan, ya mereka tidak mau mengikuti online, ya mereka tidak punya nilai, tidak lulus. Mereka dipaksa seperti itu. Akhirnya mereka ya senang, dengan senang melakukan. Sekarang sudah semester ketiga akan berjalan sekarang. Tutorial online seperti itu. Bahkan sekarang lebih maju, mereka sudah menjadi blended. Ada tatap mukanya seperti ini, ada juga LMS-nya yang menggunakan platform Moodle. Nah, di situ mahasiswa mengunggah tugas-tugas, ada materi diberikan dosen, nanti dosennya menilai tugas secara online, sedangkan perkuliahannya tatap muka melalui webinar seperti ini. Nah, tutornya bisa memberikan respon, memberikan tanggapan, penilaian di LMS, Learning Management System. Kita bisa pantau nanti kinerja tutor. Tutornya benar nggak beri nilai. Kalau sebelum ada LMS, di awal tahun 2000, semester 1, itu kan semua panik. Nilainya itu tinggi semua. Ya, karena komunikasi antara tutor dan mahasiswa itu tinggi semua. Itu artinya apa? Kita tidak bisa meminta apakah mahasiswa yang mendapat 80 sama benar jawabannya dengan mahasiswa lain di kelas yang sama yang mendapat nilai 80 juga. Itu tidak bisa kita pantau sebelum ada LMS. Kalau sekarang ada LMS, 2 orang mahasiswa mendapat sama-sama nilai 80. Kita bisa lihat sampling. Oh, mahasiswa A dapat 80 memang layak. Oh, ini mahasiswa kedua 80 tidak layak. Jawaban seperti ini, harusnya dia dapat. Nah, itu bisa pantau. Kita bisa gunakan untuk evaluasi tutor. Bapak, tolong di dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa, gunakan rambu-rambu penilaian yang ada. Sehingga mahasiswa yang jawabannya lebih baik, semestinya mendapat nilai yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang jawabannya kurang baik, seperti itu. Itu bisa kita pantau dengan adanya LMS. Kalau dulu tatap muka itu juga, bahkan tatap muka kita tidak bisa pantau. Karena itu kan kewenangan penuh dari tutor. Tidak ada rekam jejak yang bisa kita jadikan acuan untuk menilai apakah tutor ini memberikan penilaian secara objektif atau tidak. Nah, itu kelebihan daripada teknologi sekarang ini. Ya. Itu Mbak Desti. Baik, Pak. Ya. Ini ada pertanyaan 2 terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Menarik sekali ternyata ketika Pak Agung membahas tentang salah satu indikator pembelajaran yaitu dengan kualitas tutor ya Pak. Ternyata di awal ternyata ketika menerima tutor itu ada trial and error. Jadi harus ada percobaan dulu baru diterima ternyata. Di sini Pak ada pertanyaan tentang apakah ketika misalnya tutor itu dimaksudkan pemutusan hubungan kerja dengan tutor atau dosen tersebut. Atau misalnya ada sistem reward and punishment, Pak, terkait dengan mungkin tadi atas penyampaian Bapak, setelah ditemukan hasil dari evaluasi, ternyata kualitas tutor itu tidak sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan oleh UT. Nah, ini masih bersambung, Pak, kalau misalnya bila ada tutor yang sudah pernah punya record buruk, apakah masih ada kesempatan untuk apply lagi menjadi tutor ya kali ini? Ini ternyata ada yang tertarik nih, Pak, untuk menjadi tutor di UT. Kami di UT itu punya namanya bank tutor ya. Bank tutor itu berbasis NIK, nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan itu kan sifatnya unik. Sekali mereka masuk menjadi tutor online, asinkronus, dia tidak bisa lagi mendaftar menjadi tutor webinar berbasis web. Agar nanti, karena itu jadi di bank itu terkonek, begitu dia dipakai di kelas online, dia tidak bisa lagi dipakai di kelas ini. Begitu juga sudah dipakai di kelas S2, dia tidak bisa lagi mengajar di kelas S1. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau mereka sudah pernah cacat begitu, serius, sudah di blacklist, yaitu ya dengan berat hati tidak bisa digunakan lagi begitu, agar jangan nanti dia main-main, karena itu sudah terekod di bank tutor kita. Udah ada tanda blacklist itu dia tidak bisa masuk lagi, mental ke sistem, ditolak terus. Kecuali dia mau ganti KTP, ganti NIK ya masih bisa barangkali kalau kita lolos. Itu. Jadi jangan main-main, kita tidak mentolerir terhadap tutor. Bahkan tutor pun ada yang melakukan penjokian juga. Jangan dikira tidak itu Bapak. Melakukan penjokian ini memang pernah ketangkap karena ingin pegang kelas yang lebih banyak,
temannya didaftarkan. Ini sebelum kita memiliki bank tutor, lengkap itu. Fatalnya lagi dia tutor agama lagi begitu loh. Jadi moralnya tidak ada ya kita terpaksa putus itu. Kita tidak gunakan lagi, kita blacklist tutor seperti itu. Ada juga tutor. Memang penyimpangan-penyimpangan itu ya di negara kita tahu sendiri di mana kita masih belajar berusaha untuk meningkatkan moral masyarakat kita gitu, tidak melakukan hal seperti itu, tapi selalu ada juga yang lolos, tetapi ya tidak seperti tadi ada pertanyaan bagaimana tahu sendiri mengerjakan joki, itu suatu saat dia akan kena. Joki itu ya memang di kelas bisa, kalau di UAS kan dia tidak bisa menggunakan joki karena diperiksa ID-nya, dilihatin sama pengawasnya, sekali lolos, 2 kali bisa lolos. Kalau dia terus-terusan berhasil menjadi joki, lolos menggunakan joki ya mungkin ya memang ini orang ini berbakat ya. Jadi apa, selalu menggunakan joki begitu, lihai, selalu lolos. Nah, suatu saat juga di tempat pekerjaannya juga akan begitu juga, nanti bisa fatal juga nanti kalau dia masih muda, nanti pada saatnya menikah jangan-jangan dia lupa. Pada saat menikah pun minta menggunakan joki juga kan repot nanti seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus lebih tidak mentolerir pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Kemudian untuk tutor yang baik itu kita berikan reward juga. Rewardnya apa? Kita bisa melakukan joint research ya dengan dosen-dosen UT atas biaya dari UT. Kemudian kalau ada misalnya seminar-seminar di luar negeri, nah bisa sekarang sudah nggak ada, bisa mengajukan. Kalau ada rekomendasi dari prodi, dari fakultas, bisa dibiayai, diajak. Kemudian kemarin misalnya diundang, kalau dulu masih ada wisuda tatap muka, tutor-tutor terbaik mewakili prodi, kita undang ke pusat. Kebetulan saya sempat beberapa kali menemani. Nah, saya cek dulu rekodnya dia di kelas tutor online. Oh ya, memang bagus. Diundang ke pusat. Bahkan ada akhirnya karena mereka menjadi tutor terbaik, akhirnya dia direkrut menjadi dosen tetap UT. Nah, itu di salah satu prodi di UT dijadikan dosen. Saya juga merekomendasikan ini bagus ini kalau direkrut jadi dosen. Kebetulan waktu dia masih muda, aktif, memberikan feedback tugas sangat bagus. Jadi seperti itu. Nah, itu salah satu reward kita kepada para tutor yang bagus. Jadi kita untuk memberikan penghargaan juga. Saya kira itu ya Mbak Desti. Baik Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya, sangat bermanfaat sekali di sesi diskusi dan penyampaian dari Pak Agung sendiri, tapi izinkan kami ya dari saya sebagai moderator untuk closing sesi workshop kita ini, karena memang juga sudah ada waktunya sangat terbatas ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian, baiklah Bapak Ibu, untuk sesi tadi sharing best practice pengelolaan pendidikan jarak jauh pada Universitas Terbuka. Terima kasih kepada Pak Agung ya atas penyampaiannya, sangat-sangat banyak sekali informasi yang baru juga saya ketahui bagaimana sehingga UT bisa sangat berkembang dari mulai ya 30 tahun yang lalu ya Pak ya, merintis gitu sebagai salah satu-satunya dulu Pak gitu ya, unit pembelajaran jarak jauh sampai akhirnya berkembang sekarang dan sudah banyak sekali cabang-cabangnya bahkan di pelosok negeri untuk memberikan akses pendidikan ke seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Dan saya sampaikan terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada ujung acara pada siang hari ini ya. Jadi izinkanlah saya untuk meminta kepada Pak Iskandar Ikhtan ya sebagai Rektor Universitas Internasional Batam untuk memberikan apresiasi dan sedikit mungkin closing statement terkait dengan acara ini. Kepada Pak Iskandar Ikhtan, silahkan Pak, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, pertama-tama tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Agung, karena saya mengikuti secara detail dari awal sampai akhir, kita menyadari bahwa apa yang sudah dipaparkan Pak Agung betul-betul memberikan gambaran yang lebih luas kepada kita, bahwa bukan hanya secara konsep Pak Agung memaparkan, tapi banyak sekali hal-hal teknis yang membuat kita menjadi lebih paham. Sebenarnya di dalam pembelajaran jarak jauh ini tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan.
kadang-kadang kita mengalami banyak kesulitan, banyak hambatan, tetapi kita sulit sekali ketemu jalan keluarnya. Karena seperti kalau dikatakan sudah koneksi internet sudah tidak bisa berjalan baik di satu sisi, satu daerah di mana mahasiswa kita berada. Tadi secara menarik Pak Agung mengatakan ya kita blended saja. Jadi ada sinkronus, ada asinkronus, sehingga itu semua bisa tetap bisa mencapai kepada mahasiswa-mahasiswa yang pada saat tertentu internet koneksinya kurang baik. Tentu saja selain itu banyak sekali hal-hal yang secara teknis tadi dibahas, bagaimana mengukur bahwa indikator kinerja bahwa itu sudah baik apa tidak, baik dari sisi tutornya, penyelenggaraan dan sebagainya, melihat mahasiswa dan sebagainya. Tentu saja semua ini sekali lagi kita semua harus memberikan apresiasi yang baik kepada Pak Agung. Terima kasih sekali lagi Pak Agung. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tidak kita sia-siakan, kita manfaatkan untuk menambah di masing-masing perguruan tinggi kita, bagaimana kita supaya bisa menyelenggarakan proses belajar mengajar yang lebih baik, sehingga semua yang menjadi cita-cita kita untuk membantu mencerdaskan semua anak bangsa itu bisa lebih cepat tercapai. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Ya, Pak mudah-mudahan ya Iskandar. terakhir dari saya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membantu. Jika Pak Iskandar mau diskusi lebih jauh, kami juga akan meluangkan waktu gitu. Silakan saja hubungi kami melalui Pak Edo di UT ya, kontak Iya. person itu silakan kita berbagi apa yang ingin ditahu lebih jauh. Sepanjang kami bisa bantu, kami dengan senang hati membantu Pak. Karena kami juga UT ini seperti sekarang ini juga tidak terlepas dari bantuan teman-teman perguruan tinggi tatap muka. Dulu awal-awalnya kami meminjam gedung, meminjam tutor, bahkan kepala juga kami meminjam, jadikan kepala UPBJJ di UT. Di Batam juga begitu, berkat dukungan dari gubernur kepulauan dan itu sangat dukungan Pemda sangat ini. Dan memang sekarang waktunya UT juga untuk berbagi ya, membantu teman-teman agar kita sama-sama seperti katakan Pak Iskandar mencerdaskan kehidupan bangsa begitu. Memang UT dulu ya istilahnya ada ini istilah yang sangat bagus dari pembantu rektor akademik IPB dulu seperti aqua begitu. Dulu di awal berdirinya UT kenapa air begitu banyak, kenapa kita bisa harus beli air, harus dibeli begitu. Nah sekarang kemana-mana harus ya ada aqua begitu mencari aqua seperti itu sekarang. Nah, intinya Pak Iskandar itu jangan menunda karena eranya sudah harus mulai, segera saja dimulai dengan manfaatkan anak-anak muda yang Bapak miliki di sana. Mereka itu sangat cepat mengadopsi teknologi. Pengalaman kami di UT. Kami hanya mengarahkan begitu kita minta ini, mereka yang mencari belajar dan kami belum selesai meminta, tahu-tahu mereka sudah selesai melakukan seperti itu, luar biasa. Jadi mereka diberdayakan, digunakan dan difasilitasi pasti bisa. Segera mulai nanti jika ada di tengah jalan ada kendala, ada gitu, kita perbaiki lagi. Karena teknologi itu terus berkembang. Kita tidak mulai, ketinggalan lagi. Waduh, kita udah ketinggalan, pakai yang mana lagi? Pakai saja yang mana mau kira-kira sudah cocok, sudah pas, mulai Moodle, gunakan Moodle, mulai. Nah, nanti apa kesulitannya? Silakan nanti dicari berbagi dengan teman-teman yang sudah menggunakan model itu saja. Kami juga sampaikan ke LAN dulu begitu, ke lembaga administrasi negara, kami juga diundang ke sana. Kami sampaikan ke ketua LAN, Bapak harus segera mulai, jangan menunggu. Begitu menunggu ketinggalan lagi, tinggalan kapan. Akhirnya beliau segera mulai sebelum pandemi COVID, setahun sebelum COVID. Akhirnya sekarang ada hikmahnya, COVID, pelatihan LAN itu berjalan, karena mereka sudah mulai setahun sebelum COVID. Mereka itu selalu ingat saya katakan, mulai segera, jangan menunda, jangan menunggu sempurna, semua fasilitas ada, semua infrastruktur dimiliki. Tidak bisa kalau menunggu teknologi berjalan terus, ketinggalan. Nanti begitu itu nanti diupdate lagi, diupgrade. Modal juga diupgrade terus. Yang penting kita mulai, ada dukungan dari pimpinan universitas, dan ada keyakinan, itu pasti bisa begitu. Semakin internet semakin mudah, sekarang semakin murah aksesnya. Jadi intinya harus mulai, tidak perlu menunggu begitu ya Pak Iskandar ya. Nanti ya, Bapak bisa datang ke UT Batam, UPJJ Batam, oh gimana sih caranya itu, atau Bapak bisa menjadi tutor juga, nggak masalah jadi tutor S2,
jadi tutor pegang satu kelas seperti itu, daftar ke Batam, bisa tahulah menjiwai suasana kelas online seperti itu. Saya kira itu, terima kasih teman-teman, kami senang juga bisa berbagi, tapi kami terus akan terbuka ya. Terima kasih Pak Iskandar dan Mbak Desti. Baik, terima kasih Pak Iskandar, Pak Agung. Baiklah, acara terakhir ya Bapak Ibu, jangan live dulu ya, kita belum foto sesi pertama, sekalian siap-siap mungkin ya mau izin aktifin kamera. Baiklah, dari ini izin saya screen sedikit ya Bapak Ibu, ada sertifikat apresiasi secara online, mungkin bisa di-share juga ke Pak Agung. Jadi Bapak Agung mohon izin diterima ya Pak, nanti kami juga secara soft copy ini ada sertifikat apresiasi dari sampaikan langsung dari Pak Iskandar Itan ya ke Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak, terima kasih. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kita izin foto bersama sebentar ya Bapak Ibu. Suaranya di mute Mbak Desti. Oh iya, baiklah Bapak Ibu, dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Di slide kedua. Selanjutnya 1, 2, 3. Ini yang terakhir. Mungkin masih ada yang offline, tidak apa-apa ya, masih di jalan. Saya apresiasi sekali yang Bapak Ibu yang sudah aktifin kamera. Oke. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita di akhir acara. Terima kasih banyak atas kehadirannya untuk sharingnya dari kami Universitas Internasional Batam. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Pak Agung, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, sampai jumpa pada sesi workshop selanjutnya. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak. Nanti kapan-kapan kami mampir. Kami waktu kemarin ke Batam nggak sempat mampir ya. Ya Pak, kalau ke Batam kontak Pak mampir. Selamat siang. Sebelum COVID kami sempat ke Batam dulu. Waktu itu almarhum kepalanya masih lupa kami namanya. Beliau nggak ada sekarang, sangat sedih. Kepala UT Batam meninggal setahun yang lalu. Ya, kapan-kapan kami mampir Pak. Kami makin banyak punya teman kita, makin punya banyak tempat mampir kalau jalan-jalan. Bapak juga kalau ke Jakarta mampir ke UT Pak, kalau COVID sudah berlalu. Baik Pak. Lihat-lihat fasilitas. Ya. Pak, terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Sama-sama ya Pak. Ya, kami pamit ya. Ya. Terima kasih atas yang diberikan kepada kami. Kami senang berbagi Bapak dan Ibu, terus terang ya. Terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Ya, terima kasih Pak Agung.